Dan kita akan buka dengan doa. Kita kesediaan penginjil Ferdi ya untuk pimpin kita dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini boleh kembali bersama berkumpul sekalipun melalui Zoom. Terima kasih untuk saat ini juga hamba-Mu Pendeta Robi boleh bersama kami dan akan menjadi saluran berkat bagi kami pada malam hari ini. Tuhan, mohon pimpinan-Mu, Engkau menyertai setiap kami. Biarlah materi malam ini kembali merefresh kami, mengingatkan kami dan membekali kami untuk dalam kepemimpinan gereja, membawa gereja perubahan apa yang langkah-langkah perubahan yang perlu dilakukan dalam gereja ini untuk memberitakan Injil dan meluas kerajaan Allah melalui gereja Tuhan GKK Makassar. Kami silakan waktu dalam tangan Tuhan, berkati Pak Robi, pimpin Pak Robi yang akan menyampaikan materi malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Silakan. Jadi suara saya mau diumumkan lagi? Ya. 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 Tadi terputus-putus suara saya ya. Oke. Ada yang mau disampaikan dulu, Oktav? Belum sih. Langsung saja dulu. Ya. Langsung saja ya. Nah, saya coba review sendiri sedikit apa yang telah kita pelajari baru-baru ini dan melanjutkan soal regenerasi. Jadi yang pertama-tama kita sudah lihat kali ini kita akan belajar mengenai siklus perubahan gereja, lalu apa yang mau dicapai di dalam tiap tahap pada waktu siklus itu, dan apa yang diharapkan dari pemimpin di tiap tahap. Lalu karena itu prasyarat pada diri pemimpin pada tiap tahap supaya bisa berubah, dan bagaimana kita mengaplikasikan hal tersebut ya, terutama supaya punya keunikan gereja. Nah, kita sudah belajar pemimpinan bukan status, bukan hanya fungsi, tapi pengaruh. Jadi seorang tidak punya pengaruh, tidak bisa menggunakan pengaruh, tidak tahu asalnya pengaruh, ya bukan pemimpin, pemimpi barangkali. Lalu menjadi pemimpin adalah membuat seorang lebih dapat kesempatan ikut Tuhan lebih dekat. Karena menjadi pemimpin itu tidak mudah mempengaruhi orang lain. Berarti ikut Tuhan, kita lebih dekat dengan anugerahnya, jalan di belakang dia, dan terus bergerak, dan lain-lain. Nah, dipanggil memimpin itu adalah dapat kesempatan, dapat anugerah Tuhan lebih dekat. Ya. Nah, di sini kita sudah lihat minggu-minggu lalu pentingnya punya sumber pengaruh, lalu prosesnya, lalu pencapaiannya. Hari ini kita belajar proses bagaimana regenerasi. Ini tidak mudah, tapi kita ingatkan kembali kalau kita sepakat, gereja yang berhasil masalah misi yang Allah berikan adalah gereja di mana orang mengalami keintiman dengan Tuhan. Orang mengalami sering terpesona oleh Tuhan. Orang sering merasakan nyaman dekat Tuhan. Orang menikmati Tuhan. Lalu orang-orang itu di gereja itu sebagian terbesar mengalami perubahan diri. Apapun terjadi, dia mengalami perubahan diri. Ya. Lalu kami misalnya tadi pagi ada doa bagi siapa yang sakit, pakai Zoom, kita telepon. Dan itu ada orang ibu-ibu yang kemarin dia punya kanker sampai 6, tapi kok nggak dipanggil Tuhan juga, dan dia juga. Tapi yang paling menarik adalah, dulu dia mengeluh, sekarang dia mengucap syukur untuk sakitnya, bahkan memberikan kekuatan pada orang lain. Pada waktunya, kita akan pulang. Selama masih ada ini, kalau kita nggak bisa sembuh, kita tunjukkan bagaimana menjalani sakit sebagai orang Kristen, beda dengan orang bukan Kristen katanya. Wih, luar biasa sekali. Dan ini perubahan kebiasaan, karakter, komitmen, dan lain-lain. Dan sehingga gereja yang berhasil dampaknya menginspirasi orang sekitar. Tidak semua orang akan ikut Tuhan, tetapi orang bisa terinspirasi oleh anak-anak Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Tapi bisa juga satu gereja, orang bukannya tidak terinspirasi sama Tuhan Yesus, tapi tidak terinspirasi sama anak-anak Tuhan Yesus, gitu ya, anak-anak Tuhan. Saya katakan yang lalu 122 juta orang di dunia, orang Kristen nih, 122 juta saat ini tidak mau ke gereja. Bukan tidak cinta Tuhan, dia kumpul sendiri, dia baca Alkitab, dia doa, tapi dia capek dengan gereja, budaya gereja, cara gereja dipimpin, dan sistemnya, dan sebagainya. Nah, ini barangkali kita harus sadari. Nah, dalam hal ini mari kita lanjutkan, kita sudah belajar. Nah, ini hal baru yang kita akan mau bicarakan. Sebuah gereja pada zaman sekarang ada saatnya lahir. Nah, pendeta yang pernah merasakan merintis sebuah jemaat dari nol sampai jadi, itu diberkati Tuhan. Saya sendiri tidak pernah punya gereja dari nol sampai jadi, tapi dari mulai 3 orang
sampai persekutuan 100 orang sudah. Yaitu di Amerika membentuk apa yang disebutnya Indonesian Student Fellowship. Kita hanya mulai dengan 3 orang, kumpul 3, terus 4, terus 7, 7, 7, terus 12, terus 25, akhirnya 30, 50, 70, 100. Salah satu di sana waktu itu adalah Ibu Sri Adiningsih yang menjadi salah satu pimpinan dari tim Dewan Pertimbangan Presiden, sekarang ada di Jogja, dan dia juga menjadi seorang dosen dan anggota DPRD yang terkenal. Itu ada dari sana kelompok. Saya masih bisa sebutkan beberapa orang lagi. Melahirkan itu tidak mudah. Kita harus menjelaskan dulu identitas kita apa. Siapa tetangga-tetangga kita. Apa keunikan yang kita penuhi, ya, keunikan kita yang memenuhi kebutuhan orang. Apa keunikan kita yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, kalau sudah mulai gereja tuh lahir pelan-pelan mulai tumbuh. Orang bertambah, kegiatan bertambah, dana bertambah, fasilitas bertambah. Nah, ini ada yang membagi ke dalam beberapa tahap, tapi kali ini satu tahap juga kita lihat. Lalu kalau sudah besar, sudah berjalan, lama-lama akhirnya gereja itu menjadi stabil. Jelas identitasnya, apa keunikannya, siapa tetangga-tetangganya, apa kekhasan dia, itu jelas itu. Tapi kalau ini kestabilitas begitu berjalan lama-lama gereja akan menurun. Ya, kalau kita lihat gereja-gereja Injili di dunia ini lagi menurun sangat parah dibandingkan dengan gereja karismatik atau gereja-gereja mainstream, gereja arus utama. Seluruh dunia turun ya. Tentu gereja seperti Metodis, Presbyterian, Anglikan agak turun, tapi turunnya nggak sampai 1%. Sedangkan gereja-gereja Injili turunnya tuh besar ya, sampai ada yang 6-7% dan sebagainya. Nah, tapi lama-lama kalau satu gereja tidak akan punah. Bisa akhirnya menjadi gereja museum. Artinya ada ikut kebaktian orang tua semua. Kayak di Jerman di sebuah desa kecil, yang ikut kebaktian 25. Gerejanya bisa muat 1000. Juga di Inggris banyak begitu. Hilang nggak, tapi jadi museum. Nah, inilah siklus pertumbuhan gereja, kata orang. Tetapi ada orang kemudian mendalami, membicarakan lebih dalam dan membaginya begini. Lahir gereja, menjadi gereja yang baru dirintis. Gereja yang baru dirintis mungkin isinya cuma 20 orang, 30 orang. Entah itu dibuat dengan sengaja, kayak GKI dulu, kita berkumpul di tahun 1981. Dan berbicara ibu kota ini berkembang. Ke utara pantai tidak berkembang, tapi ke selatan berkembang, ke kiri berkembang, ke kanan berkembang. Kita mesti mengembangkan gereja juga, kalau nggak kita tertinggal. Keluarga kita pindah ke tempat lain, tapi kita tidak ada di sana, bagaimana mereka? Oke, kita bikin program 10 tahun. Kita mau mengembangkan ke barat timur atau utara selatan. Lama percakapan akhirnya diputuskan kita mengembangkan justru ke selatan. Ke selatan dan ke timur. Maka muncullah gereja di tempat-tempat yang dulunya nggak ada secara sengaja. Begitu ada warga jemaat pindah ke sana, dikunjungi pendeta, dia bicara, kalau kau sudah lebih 5-6 orang, 5 keluarga, 6 keluarga, mulailah bikin kebaktian. Dari kebaktian jadi pos jadi cabang jadi gereja. Kalau kami gereja itu 150 orang ya. Kalau cabang mungkin 70. Kalau mulai pos kecil mungkin masih bisa 40. Itu gereja yang baru dirintis. Nanti sudah berintis lama-lama udah 150-60 orang cari pendeta. Udah cari-cari pendeta, terus udah cari fasilitas gedung. Terus cari guru-guru sekolah minggu, cari majelis dan seterusnya, berkumpul lah. Akhirnya kalau jalan baik, gereja menjadi gereja yang dapat bertahan. Tapi ada juga yang mulai dirintis beberapa tahun kemudian menghilang, mengurang, hilang. Tapi ada yang dapat bertahan. Bertahan bahkan mulai bertumbuh. Mulai bertumbuh, jumlahnya meningkat, orang yang meningkat, tempatnya makin bagus, dana makin cukup, pendeta di sana bisa bawa asistennya, dan seterusnya. Dan ini pertumbuhan awal. Tapi kemudian kalau ini ditangani dengan sangat baik, terjadi pertumbuhan yang makin tumbuh dan makin besar. Dan akhirnya setelah beberapa jalan bisa menjadi gereja yang stabil. Berapa lama ini tergantung di mana ya. Berapa lama GKI di mana yang pertama saya layani dan Mogot dirintis itu tahun 1950. Dan bertahan 50, mulai bertumbuh tahun 70. Ketika kota Mekar mulai bertumbuh, berisi orang bermacam-macam dan terus bertumbuh ketika saya datang 80 keluarga.
Saya masuk di sana dan akhirnya dikembangkan lagi, bertumbuh lebih cepat lagi. Sekarang 1.000 sekian, menjadi gereja yang sangat stabil, ya, 1.300 barangkali stabil. Tapi kalau dibiarkan gereja stabil begitu saja, satu hari gereja menjadi stagnan, macet, pertumbuhan dan menurun. Apalagi gereja di kota kecil, ya, orang pindah ke kota besar. Anak-anaknya begitu SMA lulus pindah ke sekolah di luar kota. Kalau di tempat dia tidak ada yang sekolah yang luar biasa. Nah, ini terjadi, maka gerejanya stagnan. 10 orang muda yang pergi, belum tentu satu kembali. Akhirnya gereja isinya orang-orang tua saja. Dan selama tidak ada perubahan kotanya, makin lama makin berkurang gereja itu. Tidak hilang, tapi tidak berkurang. Inilah kurang lebih siklus pertumbuhan gereja. Kalau kita lihat ini ada 6 langkah, ya. Saya nggak ada masalah mati, nggak ada, cuma 6 langkah ini. Sampai di sini dulu, ya. Terus kita lihat. Gereja yang baru dirintis, ciri-cirinya adalah aturan belum jelas, yang memimpin mungkin satu orang. Gereja yang dapat bertahan mungkin memimpin satu orang, ada satu teman bantu. Terus ketika dia mulai bertumbuh mungkin ada 4-5 orang, dan itu aturan mulai dibuat, ya. Dan harta diatur, dan. Lalu ketika gereja yang terus bertumbuh, uang sudah mulai mandiri, ya, ada sistem yang bagus, lalu sudah mulai ada tata krama yang bagus. Ketika gereja yang stabil sudah ada aturannya, ada sistemnya, ada uangnya, ada program, ada segala-galanya. Tapi kalau gereja yang paling menarik ketika terjadi dinamika yang sangat besar ketika gereja masih dalam baru dirintis dan yang baru dapat bertahan. Di situ dinamikanya luar biasa besar, luar biasa tinggi, ya. Oke. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Apakah ini jelas mengenai siklus ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sekali lagi ada yang membaginya ke dalam 5 langkah, ada yang bagi 6 langkah, tapi kurang lebih idenya sama. Gereja tidak pernah begitu saja, tapi mengalami perubahan. Ada yang mau tanya? Ada yang kurang jelas barangkali? Cukup jelas ini? Nah, kalau ini cukup jelas, saya mengharapkan Anda mengadakan diskusi sedikit. Kita membagi ke dalam 4 kelompok saja. Tolong diskusikan apa yang terjadi dengan GKKA, tempat Anda ini, gereja yang ketika itu baru dirintis, tahun berapa itu terjadi, lalu diskusikan, pastikan Pak Oktav, di tiap kelompok ada orang yang ngerti sejarahnya. Yang belum ngerti sejarahnya bisa saling berbagi, supaya sama ceritanya ini, ya. Salah satu pelatihan majelis kalau di gereja kami, diceritakan asal mula gereja. Orang biasanya kaget, GKI dikiranya dari Belanda. Saya bilang tidak. Kita barusan dengan Hervorm dan Reformnya itu baru belakangan. Gereja GKI dimulai dengan seorang laki-laki, ya, yang resah, dia pedagang cukup baik. Dia resah dari kecil tidak punya papa, tidak punya mama. Dibesarkan oleh omnya. Kemudian sama kakek dan nenek. Tapi kemudian dia jadi pedagang yang cukup baik, punya istri satu. Istri itu dari RRC. Waktu itu bukan RRC, ya, masih Cungko, ya. Lalu zamannya Mancu, tapi kemudian dapat istri satu lagi di Cirebon. Jadi istrinya 2. Zaman dulu boleh ya istri 2 ya, kalau sekarang nggak boleh. Ya, enak jadi orang Tionghoa dulu. Yang satu namanya Babu Susu, satu istri benar gitu ya. Istri benar senang ada yang ngurusin anaknya. Tapi dia tidak bahagia. Anaknya ada 4 ya, tapi dia tidak bahagia. Ada satu yang resah pada hati dia. Maka dia belajar ilmu kebatinan. Dia tidak bahagia juga. Dia belajar agama Islam. Tapi lama kok semua Tuhannya pakai bahasa Arab ngomong katanya. Dia mencoba belajar agama Buddha. Dia nggak happy kok mengulang-ulang aja kata-kata orang. Nah, satu hari di tengah keresahan itu, dia pedagang cukup baik. Dia berangkat jalan kaki ke sebuah kota, di situ lewati rumah orang. Di situ ada orang Belanda lagi baca sesuatu. Mereka saling memberi salam. Ketika dia pulang, Belanda itu dari mana? Belanja. Ayo minum teh dulu. Duduk ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang dari ngobrol jadi curhat. Saya udah lama bertanya hidup tuh buat apa katanya. Oh, kau jangan begitu, hidup kan penting. Lah, saya nggak tahu gunanya apa, saya udah belajar agama itu. Nah, ini ada buku, you baca aja. You bisa bahasa Jawa? Bisa. Bisa bahasa Mandarin? Bisa. Bahasa Hokkien? Bisa. Bahasa Belanda? Bisa. Nah, itu. Dia tukang belajar dari awal. Dikasih Alkitab itu. Dia baca itu 3 hari 3 malam. Katanya. Dan satu malam dia menjerit jam 3 malam. Ini dia. Ini apa mutiara yang sudah kucari bertahun-tahun. Istrinya sampai kaget, anaknya kaget. Lalu istrinya, ada apa kok? Dia ceritakan semua itu. Nah, kalau gitu Tuhan Yesus Tuhan kita. Mereka berlutut. Lalu satu lagi. Lalu ada temannya datang besoknya. Ada sih kamu nggak kerja? Ya saya ketemu mutiara. Cerita. Lalu
dari kelompok kecil. Jadi kami mulai dari gereja rumahan. Baru Belanda kemudian hari datang untuk membagikan firman Tuhan. Itu mulainya. Nah, itu kami ceritakan di awal. Dan pada waktu itu, kekhasan kita apa? Semua tidak ada yang pakai anggaran. Semua dana pribadi yang kita dipakai rame-rame. Kedua, dimulai dari rumah tangga. Setiap kelompok tidak lebih dari 9 orang. Dan keempat, kita gereja rumahan. Kelima, tiap orang melakukan PI pribadi. Dan keenam, dari tahun itu 1856. 1901 saja di gereja sudah ada bermacam-macam orang Cirebon, orang Ambon, orang-orang itu pegawai-pegawai kereta api ya dan telegram ikut di dalam. Dan kemudian percepatan pertumbuhannya Belanda kaget. Belum pernah selama sejarah misi di seluruh dunia orang menemukan penginjilan tanpa ada yang injili, terima Tuhan Yesus dan dibaptiskan oleh Belanda waktu minta baptisan sama Belanda. Tapi bukan oleh gereja ya. Nah ini oleh badan misi. Badan misi bukan yang dibuat oleh gereja. Jadi warna kami dari dulu memang nggak seperti GPIB gitu ya. Tapi kami kemudian ini sifatnya banyak orang yang para pedagang, entrepreneur. Jadi kalau ada peluang sikat dulu, pikir belakangan. Itu warnanya memang begitu. Lalu gereja ini sangat menekankan kesalehan, tidak rokok, tidak minum keras, tidak bikin ini. Tapi kalau punya istri 2-3 boleh zaman itu ya, masih oke gitu ya. Kalau sekarang dipakai sih agak repot begitu ya. Tapi itu dilakukan. Lalu tiap orang PI pribadi. Jadi itulah cepatnya keberhasilan dan sangat menarik saya menemukan Alkitab. Seorang yang hidup di awal-awal itu di Alkitabnya dicatat bermacam-macam kata. Kemudian mungkin pernah dengar nama pendeta Lim Leong Chun. Ini asal mulanya sebenarnya di Gereja Mulia, kemudian bergabung dengan gereja kami ini, Tionghoa Kito KW. Lalu dia salah satu dengan keluarga siapa, Wang itu, di Makassar bikin GKI. Itu adalah paman dari istri saya, kakek paman ya. Nah itu juga asalnya dari kelompok-kelompok ini. Jadi perkembangannya luar biasa nih gereja. Tapi sekali lagi mulai dari rumah. Dan ini kami ajarin. Gereja yang baru rintis, sifat kami adalah pertama, tiap orang sangat dekat dengan Alkitab. Tiap orang PI pribadi. Berdagang untuk biasa membiayai gereja. Setiap orang tidak ada pengaturan macam-macam. 4, mulai dari keluarga. Kelima, sangat kuat dalam sel. Keenam, menjaga kesalehan. Itu warna kami. Nah, silakan Anda masuk dalam kelompok, diskusikan. Suasana gereja yang ada yang baru dirintis, GKKA seperti apa dulu. Siapa yang tahu sejarahnya, tolong berbagi sama teman. Atau yang kurang tahu, saling dengar. Semoga ceritanya benar. Kalau nggak ceritanya benar, PR nanti mencari sejarahnya yang benar seperti apa. Saya serahkan Pak Oktav membagi diri ke dalam 4-5 kelompok dalam waktu 15 menit. Oke, saya yang bagi ya. Ya, mulainya tahun berapa itu terjadi, suasananya kayak apa, ajarannya kayak apa. Kalau kami ajarannya waktu itu sangat dualistis ya. Dalam dunia ada 2 jalan, yang lebar api jiwamu mati, yang sempit Tuhan melindungi. Tipikal gereja Tionghoa lah. Ya, Hokian semua lagi di sana kan. Wah, itu kalau udah semua dosa masih bisa diampuni kecuali soal wanita dan soal duit. Itu sampai sekarang buat kami masih pegangan ya. Kalau pendeta sudah mulai ngomong duit, kalau pendeta sudah gangguin wanita, tidak ada ampun. Padahal pendiri kita istrinya 2. Kita disuruh 1 aja harus pegang aja, hati-hati gitu ya. Nah, itu kira-kira gitu. Oke, silakan kekhasan Anda apa? Pada waktu perintisan terjadi tahun berapa? Suasananya kayak apa? Cara kerja? Apa kekhasan gereja tak ketahuan itu? Dan kalau kami kekhasan yang sampai bertahan sampai sekarang satu. Kekuatan kami adalah di dalam kelompok kecil. Dan kedua, kekuatan kami adalah di dalam entrepreneurial. Berpikir entrepreneur. Itulah mungkin GKI satu-satunya gereja Tionghoa yang punya 6 bisnis gede ya. Termasuk hotel yang besar dengan ratusan kamar. Kami punya. Dan kami tidak memisahkan itu. Dulu, nggak boleh. Nggak boleh begitu ya. Dan lain-lain. Ya, silakan kita bagi diri. Bicarakan apa kekhasan gereja yang baru mulai, GKKA dulu gitu ya. Iya. Sebentar ya saya baginya. Atau di ini aja, baginya kalau gitu di random aja deh. Random. Nanti sambil lihat dibagi 4 kelompok, di random nanti dilihat apa yang nggak ini. Kalau satu-satu nggak selesai dong nanti. Iya, iya. Di random aja ya. Ya, random aja. Bentar. Dari sini. Nggak bisa tutup ya. Bentar ya.
Break out. Tadi saya bikin 4 tapi belum sign. Ini harus close dulu ya. Sorry. Biarkan aja 17, 16, 15, 14, 13. Sorry. Jadi 15 menit ya untuk kita diskusi tentang sejarah GKKA ya. Lebih apa? Asal mulanya di awal pertama 10 tahun pertama barangkali ya. Ya. Oke, recreate aja ya. Ya. Recreate menjadi 4. Assign automatically. Ya sudah. Tiap orang masuk. Gitu ya. Apa? Sudah ya. Tunggu dulu kok, baru sampai rumah kok. Saya ganti ke laptop dulu. Ya, nggak apa-apa. Bisa, Yui ada ya? Room 1 ya? Iya, saya ada. 20 orang harusnya 4 kelompok, 5 orang ya? Ya, ada yang 5, ada yang 4. Nggak apa-apa. Oke. Saya join yang saya room 4 deh. Cewek di room mana ya? Oh, room 1. Berarti saya join yang 4 orang ya? Saya ambil yang 4 deh. Oke, saya ambil room 3 ya. Oke. Kok recording? Pemahaman kita tentang asal kita dan kekhasan kita, warna kita itu sebagai pemimpin perlu tahu. Dulu kita berada di mana, sekarang jadi apa. Kalau enggak nanti bisa salah jalan. Bisa salah jalan. Ya. Dan ini akan jadi petunjuk seorang pemimpin perlu tahu dulu asalnya dari mana. Jadi kalau orang tanya, ini gereja asalnya dari mana gitu ya. Kita jelaskan itu ya. Kalau di kami adalah setiap orang mau pindah masuk gereja kami harus ikut orientasi 3 kali. Khusus orientasi 2 jam. Pertama tentang sejarahnya dengan ceritakannya itu, lalu kedua tentang ajaran kami, yang ketiga tata krama, apa yang pantas dan tidak pantas. Soalnya ini menarik. Misalnya kalau ada orang dari gereja Tionghoa datang masuk ke gereja GKI Kayu Putih, katakan kalau ajaran Anda dari mana? Dari GBI, Anda pasti nyaman sama kami, nggak ada masalah kok. Anda di tengah kebaktian keluarga mau angkat tangan, kami udah biasa, ya. Lalu kalau Anda merasa PI pribadi kita biasa, discipleship kami jalan. Cuman ada yang mungkin Anda akan terkejut, ya. Pernah ada satu anak dari gereja GKA Surabaya, dia magang di Jakarta, masuk ke gereja kami. Kaget dia selama setahun. Suasananya cair sekali, persahabatan, dia diterima. Dia bilang, ini baru gereja, ada sel grupnya, teman baik. Tapi gereja itu yang dia mengejutkan, di gereja kami itu banyak orang Manado, orang Ambon, banyak orang setengah-setengah Belanda. Jadi kalau khotbah selesai turun mimbar, saya tidak akan kaget kalau ada oma-oma, satu hari turun mimbar, seorang oma datang lalu peluk saya, sun pipi kiri, pipi kanan. Itu oma orang Ambon dan berkata dengan bahasa setengah Belanda, khotbahnya sentuh hati betul-betul, oma berasa benar tete manis, benar sentuh hati oma, dan dia sampai keluar air mata. Di pojok istri saya senyum-senyum sambil ketawa. Dia lalu bicara sama saya, kau dipakai Tuhan hari ini. 3 minggu kemudian saya harus menggantikan teman khotbah kembali di sana. Kali ini seorang anak gadis usia 29 datang mencium pipi kiri, pipi kanan saya. Terima kasih, dan saya pengen ngomong menangis. Istri saya manggut-manggut juga, tapi matanya seperti mata Yudas. Ya. Dan dia berbisik pakai bahasa Inggris. Enak aja suami orang dicium-cium katanya. Nah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang, kau tahu nggak tuh siapa? Akhirnya saya kasih tahu, itu masih keponakan jauh saya, yang waktu usia 6-7 tahun sering main di rumah kami, dan kita mandikan gitu ya. Nah, tetapi ya, saya coba mencegah, tapi di kami, karena begitu banyak orang Ambon, itu pendeta disum pipi kiri itu biasa begitu ya.
Jadi kalau Pak Roni capek dengan perlu penyegaran rohani, nanti kami undang supaya datang, tapi siap-siap mental aja. Pulang dikasih sama istri baygon mungkin. Baygon dengan rasa sayur asam atau apa dengan ikan pakai pakai segala macam. Nah, anak-anak yang dari gereja A itu ada di kami nyaman sekali. Dia belajar pertemuan imannya luar biasa, dia masuk cell group, dia ikut PI, dia bilang, ini luar biasa, discipleship-nya kuat sekali. Dan ketika dia pulang ke Surabaya, dia kembali, dia bilang, aduh om kadang kehilangan saya. Satu hari setelah 1 tahun, saya khotbah di gereja dia. Dia ketemu, aduh Musa sedang. Begitu saya habis kebaktian, Musa tangannya begini, sudah mendekat. Waduh, saya bilang ini bisa sidang sinode besar ini kalau orang melihat saya dipeluk sama dicium dia. Saya pegang aja tangannya, apa kabar, apa kabar, apa. Saya mengingatkan dia, ini bukan gereja di kayu putih ya. Di kayu putih pun saya butuh waktu beberapa tahun untuk menyesuaikan diri, membiarkan pipi saya dipersembahkan buat Tuhan melalui warga jemaat gitu ya. Mula-mula sih saya agak bingung itu. Bingung bener-bener nih gimana ya. Tapi bagaimana pendeta senior kita juga begitu, opaloing, lalu hampir semua ya warnanya memang, apalagi sekarang budaya anak Jakarta kan generasi itu, Pak pendeta, give me 5, itu udah biasa itu, 5. Tapi keakraban itu kuat. Ya. Nah, ini kita harus mengenal warna budaya itu. Kami asalnya nggak begitu, no way lah, nggak mungkin di kami begitu. Ya. Tapi di awal kebaktian dulu waktu saya tempat gereja saya di Kelinci, kalau pendeta khotbah lalu ada beberapa jemaat lalu berlutut di bawah kursi dan berdoa begini itu biasa buat kami. Kami nggak heran begitu ya. Kami nggak heran demikian dan pendeta dipanggil Pak ada setan tolong dibuang setan itu bukan barang aneh buat kami. Kami Tionghoa Kitokawwe yang sifatnya Hokkien, tapi di pihak lain ada elemen-elemen di kami yang Pentakosta, bukan karismatik ya, Pentakosta kuno. Ada beberapa nenek saya sendiri dari kalangan seperti itu. Jadi kita nggak terlalu kaget ketika orang lagi pendeta khotbah dia nangis mulutnya bergumam itu kami nggak kaget. Ya itu untuk saya di GKI yang itu. Tapi kalau GKI satunya lagi yang di Gunung Sari itu akan jadi rame kalau berani bikin begitu ya. Misal pendeta siapa datang khotbah lalu Pak Oktav datang lalu tersentuh lalu bergumam berdoa aduh terima kasih Tuhan amin amin ya itu langsung dipanggil Bapak perlu dibuang setannya atau bagaimana salah-salah gitu ya. Nah ini tiap GKI punya khasannya karena ada 3-4 jalan cerita sampai kami berkumpul tapi kami pala calon majelis calon pendeta kami jelaskan ini latar belakang kami dulu kami begini sekarang makin begini dan akhirnya makin begini. Nah ini jadi tiap orang punya kebanggaan ketika majelis saya lebih tahu dari kamu semua sejarahnya. Nah ini menarik. Nah saya ingin dengar cerita Anda tadi sedikit mengenai katanya pernah satu hari jemaah sampai tinggal 13 orang. Tahun 1940, tahun 140. Ada yang bisa ceritakan nggak apa yang terjadi di situ? Sebab pada tahun 30-an GKI macet. Stagnan. Stagnan bahkan menurun. Ya. Ketika GKI di tahun 30 sampai 38 punya impian menyatukan gereja-gereja Tionghoa se-Indonesia. Sempat bikin loh. 1918 bikin pertemuan, 1916 bikin pertemuan, yang sekarang jadi PDTI itu ya. Wah itu sempat bertempur kami di dalam. Mau kita jadi semua dipusatkan situ atau federasi, itu lama percakapan. Tetapi justru gereja stagnan, tidak tumbuh dalam jumlah, dalam program, dalam jiwa yang didapat, ketika saat-saat organisasi itu dipentingkan. Justru pada tahun 42 sampai 45 banyak pendeta kami ditangkap, om saya sendiri dibunuh ya sebagai pendeta. Justru pada waktu awam bergerak PI pribadi, perkembangannya luar biasa besar. Ya, jadi kalau pada tahun 30-an pada waktu itu tidak ada Johnson, GKI sudah jadi apa Anda tahu lah. Ceritanya jadi peran Johnson itu buat kami besar sekali. Ya, sangat besar. Nah, boleh kami dengar cerita di awalnya menurut Anda kekhasan gereja Anda tuh apa? Siapa yang mau mulai bicara? Yang tahu banyak silakan. Ya, Pak Agung, Pak Oktav, siapa yang tahu? Saya tidak tahu ini. Yang mengerti sejarahnya. Tadi aja saya ditanya, Pak Tula itu dulu di GKKA Panakukang katanya. Apa iya ya? Saya lupa ingat itu. Ya, Boksu Tulai. Ya? Tulai di Palu. Palu ya? Iya, Palu ya. Oke. Oke, bagaimana sejarah? Apa kekhasan gereja Anda di awal itu? Siapa yang mau bisa menyampaikan? Supaya kita sama suaranya nih. Kalau warga jemaat baru datang bertanya, di mana sejarah kita beda-beda ceritanya kan jadi nggak lucu gitu kan? Ya, jadi nggak lucu itu kan?
Kayak Anda jualan mobil, mobil apa? Oh ini mobil ini pakai tidak pakai bensin lagi sekarang. Oh, pakai aki nggak? Nggak juga. Habis pakai apa? Pakai roda jahat atau gimana ya? Kan jadi aneh gitu kan. Nah, mesti jelas bu mobil ini buatan dari mana, dari elektrik atau apa. Ya, silakan. Siapa yang mau saya menerangkan? Saya coba ya. Saya coba nanti kalau ada yang salah Semua tolong nanti dikoreksi. lengkapi. Iya. Nah, kan GKKA kan mulainya 28 ya, waktu Dr. Jeffrey datang. Nah, waktu Dr. Jeffrey datang dari Kanton ya, Kanton, dia datang ke Makassar. Waktu itu sebenarnya sudah pernah ada gereja Tionghoa di Makassar. Tetapi setelah dalam 3 tahun terakhir itu sudah tidak jalan, jadi sudah terpencar, sudah mati gitu, sudah berhenti. Nah, Dr. Jeffrey datang, dia kumpulkan lagi, dan karena dia orang Kanada, itu menarik orang Kanada bisa ngomong Cantonese nih, bisa ngomong Kanton. Nah, akhirnya kumpul lagi. Nah, setelah itu dia pulang, dia utus Pendeta Chue Singwan datang menjadi gembala pertama di Makassar. Jadi dia bangun. Nah, awal pembentukan gereja ini penuh dengan semangat. Jadi banyak orang bertobat, banyak penginjilan, banyak menerima Kristus. Nah, tapi pada tahun 33 sampai 35 berbagai kesulitan muncul. Gereja ini hampir tutup. Nah, waktu 36 sempat terjadi kebangunan rohani sesaat, tapi kemudian waktu tahun 37 menurun lagi sampai yang itu 13 orang. Nah, waktu itu alasannya jemaat itu banyak yang hidup berkelompok dan bersengketa. Jadi memang dari dalam hidup berkelompok dan bersengketa. Nah, sebentar ya. Nah, kemudian tapi pada waktu 38 ada perubahan terjadi. Di bukunya tidak dijelaskan perubahan apa, tapi setelah itu pertumbuhan mulai lagi. Pertumbuhan jemaat mulai. Nah, waktu tahun 42 Jepang masuk, nah itu mengancam lagi karena bom-bom dijatuhkan di perkotaan, gereja akhirnya tutup dan jemaat terpencar. Nah, waktu jemaat terpencar, pendeta Se waktu itu mencoba mencari cara untuk melakukan pengembalaan, melayani jemaatnya. Akhirnya dia pergi ke tempat-tempat di mana jemaat berkumpul. Jadi akhirnya waktu itu terjadi 4 ibadah ya, 4 ibadah di 4 tempat yang berbeda. Jadi pendeta Se-nya yang keliling mengembalakan. Dan justru di dalam ketika gereja tidak terbuka secara bangunan, terjadi pertumbuhan besar, pertumbuhan banyak orang digembalakan. Jemaat Tuhan mulai saling membantu, saling mengasihi, belajar setia. Nah itu mungkin sudah sampai 40 ya, sudah 15 tahun lebih ya. Ya kayak gitu Pak Robi. Mungkin dari panggung aku bisa tambah. Terima kasih. Kekhasannya apa? Oke, apa kekhasannya? Nanti ada saya paparkan dulu ya. Biasanya kalau gereja di awal, lalu terjadi satu siklus seperti apa. Nanti saya gambarkan, nanti kita lihat di mana kita berada. Jadi pertama, ketika gereja baru dirintis, maka cara menjalankan kepemimpinannya solo player, satu orang sendirian, dia yang menjadi, ya istilahnya kalau orang main orkestra, dia yang main trompet, main gendang, main gitarnya, menyanyi, dan jadi dirigen. Biasanya kalau gereja yang baru dirintis begini, ya luar biasa ya. Pak Aftaf pernah lihat dengan saya, Pak Roni di Cunggo ya, di Beijing ya. Semua dia pegang sendiri, dari urusan main piano, cari discipleship, ngatur orang kawin, ngatur izin, mencari pindah ruang, semua sendiri. Itu wajar. Kalau gereja yang masih baru dirintis, itu wajar. Jadi hamba Tuhan yang pernah mengalami perintisan gereja, wah itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Ketika saya mengalami itu juga, wah itu semua berasa bahwa hidup itu ada gunanya gitu ya. Menyenangkan itu, ada impact-nya. Tetapi ketika sudah mulai berkembang, sudah ada 20-30 orang, gereja itu berarti bertahan. Kita nggak ada pun bisa bertahan. Di situ dibutuhkan pemimpin, nggak bisa sendiri kita, nggak kuat. Maka mulai ada 1-2 teman yang kita rekrut bersama. Di sini bekerja mati-matian itu sebenarnya heroic leader. Uang kita pakai. Saya masih ingat ketika di GKI dan Mogot dulu,
pernah seluruh gaji saya kembalikan ke gereja supaya bisa untuk pelayanan misi dan lain-lain. Dan selama satu itu saya hidup, ya saya juga waktu itu hidup ya bagaimana aja deh. Kalau udah nggak ada makanan, pulang ke rumah papa mama saya, berarti doakan mama papa, cuma itu ikut makan di sana gitu kan, terus pulang lagi gitu dan sebagainya. Itu beberapa orang hidup seperti itu, namanya heroic leader, pemimpin kepahlawanan. Tetapi ketika sudah mulai bertumbuh tuh gereja 70, 80, nah mulailah terbentuk kelompok yang namanya ada pemimpin satu orang, tetapi juga ada di sini ada pemimpin, tetapi juga ada yang disebutnya orang-orang yang membantu di sekitar dia. Itu barangkali yang kita pakai istilahnya inner circle atau lingkaran dalam. Di sini ini yang paling penting. Di sini ada lingkaran dalam dan ada si pemimpin di sini, ya. Dan lingkaran dalam itu bersama pemimpin kerjanya kompak sekali. Mungkin 4 orang, 3 orang. Nah, biasanya gereja itu kalau di gereja-gereja yang besar orang Tionghoa tuh orang-orang para pedagang yang keuangannya cukup kuat, punya banyak waktu dan punya hati. Nah, di sini kumpul bersama. Nah, tetapi ketika gereja terus bertumbuh makin besar, bermacam-macam orang datang, bahkan leader dari tempat lain mungkin ada di tempat kita. Di sini risiko paling besar untuk terjadi kemacetan. Yaitu apa? Inner circle itu tetap ada leader, ada inner circle. Mestinya menyatu menjadi inner circle leader. Jadi pemimpin-pemimpin yang bersama 8 orang bersama sejajar memikirkan, bukan 7 orang 8 di pusatnya ada 1. Jadi beda ya, pada awal dia mulai 1, lalu 3 yang jadi ini, lalu ada 1 dengan inner circle, tetapi nanti bisa juga terjadi setelah itu rame-rame menjadi satu inner circle. Nah ini yang seringkali tidak terjadi. Dan ketika gereja udah makin besar, stabil, uang cukup, program ada, orang ada, dana cukup, sarana prasarana, disebut ini shared leadership. Di sini harus ada sistem yang mengatur kepemimpinan. Yang jadi masalah adalah kalau tidak ada perubahan-perubahan, maka gereja akan terstruktur dan sangat rapi, tapi pemimpin tidak berani bikin banyak hal baik. Tapi menurut aturan kita nggak boleh begini. Menurut struktur organisasi kita nggak bisa begini. Semua ide dihambat oleh ketakutan untuk membuat satu yang baru. Thinking out of the box. Keluar. Nah ini yang jadi masalah. Nah yang saya banyak lihat di Indonesia, banyak pemimpin adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang mati-matian solo player. Itu biasanya dari Batu Malang jagoan deh. Kalau untuk pionir itu Raja Batu Malang paling hebat. Tapi mereka juga heroic leader. Ini baik. Ya ini bisa. Tetapi begitu mulai ada inner circle dan inner circle, seringkali banyak gereja suka benturan sendiri di dalam nih. Ini jadi masalah. Terutama ketika udah kelamaan di dalam kepemimpinan, pemimpinnya ini yang memulai ini sudah tua dan agak tertinggal. Dunianya sedang berubah. Inner circle-nya mau berubah, yang tuanya nggak mau berubah. Dari dulu begini caranya katanya. Di sinilah, ya, disinilah timbul masalah. Kalau ada pemimpin baru, ya, ada satu dulu pemikiran di gereja Tionghoa, satu gunung satu singa. Begitu ada singa muda, yang makan bukan yang musuh, tapi dimakan singa tua. Nah ini rame, ini jadi rame ya. Ya ini yang jadi rame. Dan pada saat ini gereja mengalami berbagai masalah macet di sini. Banyak gereja tuh nggak bisa jadi besar karena di sini. Kalaupun nanti dia stabil, dia bikin struktur, mentalnya itu bukan mental bahwa setiap tahap harus berubah. Setiap tahap ini kita cara memimpinnya berubah. Ini yang jadi masalah. Ya, Anda mungkin kaget di tempat kami ada gereja 4.500 orang yang memimpin, mengkoordinir kami, seorang gadis umur 28 tahun. Apalagi pemimpin kami, Pendeta Adi, akan ditarik ke sinode full time. Berarti entah yang pegang Ayu Nitya 28 tahun atau Yesi. Yesi itu mungkin 35 ada. Dan kami semua harus diatur sama dia. Ya. Nah ini menarik sekali. Tetapi karena sistemnya shared leader, selalu para pemimpin kumpul seminggu sekali kayak tadi ya. Lalu kita saling bicara, kalau begini gimana? Kalau begini saya nggak cocok dengan pendapatmu. Gimana? Kita nggak pernah berkelahi. Beda pendapat boleh. Kalau nggak ketemu, gimana nih? Kita nggak ketemu. Tapi keluar harus sampai satu suara nih kita. Oke, katakan kita belum siap ambil keputusan dalam soal ini. Jadi selalu kompak keluar bersama. Jadi nggak pernah pendeta berkelahi pendeta di depan warga jemaat atau berbeda pendapat, nggak ada. Ya, yang urusan itu keluar kami satu suara. Di dalam kami boleh berbeda-beda. Boleh tempur, Bang. Orang luar nggak perlu tahu.
Itu kebanggaan kita. Dan itu pertumbuhannya besar ya. Dulu solo player, kemudian hero leader. Ini kami sempat hampir satu titik tertentu 3 pendeta kami, 2 yang muda itu benturan gede, nggak mau kalah masing-masing. Tapi kita atur supaya tidak terjadi lebih lanjut dan jalanlah lancar gitu ya. Nah, sekali lagi di sini sendirian, ini beberapa orang, di sini satu orang yang kuat dengan beberapa anak buah di lingkaran dalam, ini membuat lingkaran dalam bersama-sama. Kalau ini bukan tuh dibagi-bagi tugas, bahkan semua melingkar, ini susah digambarkan, tapi bersama. Dan kalau tidak begitu, pegang aturan banyak masing-masing, aku pokoknya komisi anak, aku pokoknya diakonnya, aku hanya untuk pembinaan keluar, aku hanya PI. Akhirnya gereja terpecah-pecah. Itu yang membuat gereja stagnan dan menurun. Oke, ini dulu saya stop dulu di sini. Ada yang mau tanya mengenai hal ini? Bahwa gereja mengalami perubahan terus-menerus dan banyak yang membuat gereja tidak berkembang bukan orang luar. Ya di gereja di Jombang itu daerah Islam sangat kuat tapi berkembang terus. Kuncinya bukan itu, tapi di pemimpin. Yang membuat gereja tidak berkembang karena pemimpinnya tidak mau berubah. Dia sudah berhasil, tapi dia memimpin dengan gaya masa lalu untuk dunia masa kini. Dan ini jadi masalah. Ya. Nah, ini ada saya kenal satu orang Kristen yang memulai satu bisnis di tahun 1938. Bisnis itu sudah generasi kelima sekarang. Bisnis itu masih bagus. Saya digurau sama istri saya, kalau saya pegang ini bisnis, net profit after tax, bangsa 10 miliar per tahun sih pasti bisa lah. Gampang kali. Nah, brand name-nya kuat, jalur keluar negeri kuat, pabriknya oke, semua oke. Yang jadi masalah, cara memimpinnya sama dengan cara memimpin engkongnya, opanya, yeyenya. Nggak bisa, anak sekarang nggak bisa begitu caranya. Ya, dan zaman dulu kalau butuh izin, ini kebetulan perusahaan makanan gitu ya, kalau dulu butuh izin, kasih sogok, beres. Sekarang nggak bisa, ada BPOM, ada ini segala macam ya, dan lain. Ini jadi apa yang dibuat 5 generasi bisa ditutup gara-gara pemimpin tidak merubah cara memimpinnya. Juga seminari. Kita tahu di Indonesia ada 300 seminari, dan sekarang tidak bisa ada satu seminari, sekolah teologi, kalau dosennya, kalau satu program studi dosennya harus 5, doktor, ya. Kalaupun boleh 3 itu, tapi harus punya jabatan fungsional, asisten ahli, atau lektor kepala, dan profesor. Dulu malah 2 profesor dan 3 master. Nggak begitu, mau disogok, mau apa, nggak bisa, karena semua sudah online. Banyak seminari tutup karena itu. Dan memang mereka ingin menggabung-gabungkan sama. Tapi Jeffrey dikenal baik ya, majalahnya dikenal, orang-orangnya di layanan. Nah ini luar biasa. Tapi ada seminari kecil, dia pikir masih bisa didekati, yang memeriksa tuh. Nggak bisa, dunia sudah beda. Di situ para pemimpin harus belajar. Jadi saya katakan kemarin, pemimpin itu seringkali mengalami kesulitan karena kita mengalami perubahan ini. Sama seperti orang tua. Ketika anak masih kecil, semua papa ngomong apa, mama ngomong apa, anak nurut. Begitu anak mulai remaja, waduh kita berdua harus kerja keras untuk menangani anak awal remaja nih. Begitu anaknya sudah umur 20-an, waduh, kalau ada masalah, kadang-kadang kita bicara nih, adik kok nakal sekali, kita ngomong papa, mama, sama kokonya. Begitu sudah besar, nanti rame-rame ngambil keputusan bersama. Tapi udah besar sekali lagi, mungkin kalau ada putusan, ya kita tanya anak, siap nggak ngambil keputusan? Caranya beda. Jadi setiap langkah kita dipimpin Tuhan mengalami perubahan. Persoalannya, banyak pemimpin tidak mau. Pokoknya cara saya dari dulu begini. Dan saya berhasil, betul berhasil. 10 tahun lalu, tapi sekarang dunianya beda. Suasananya beda, tantangannya beda. Kalau kau pakai cara yang sama, kau rusak. Nah ini yang sedang terjadi. Banyak gereja mengalami kegagalan pertumbuhan dan stagnan karena begitu. Oke, itu yang saya... Bagaimana pendapat Anda? Setujukah itu? Bahwa memang pemimpin harus mengalami perubahan dari tahap ke tahap siklus pertumbuhan gereja. Dan terutama kalau bicara regenerasi, begitu gereja terus bertumbuh, regenerasi sudah harus jalan. Share leadership di sana adalah di mana pemimpin yang memulai segala, dia mengambil tempat di pinggir arena. Jadi yang muda-muda yang di tengah arena, kalau nggak suka muda nggak akan pernah siap mengambil pimpinan. Kalaupun terpaksa akhirnya pimpinan dipinggirkan, maka yang tua dipinggirkan, dijauhi kemana-mana supaya tidak terlalu berpengaruh lagi. Kan banyak gereja suka begitu. Padahal kalau di Bank Indonesia, begitu seorang memimpin sekian lama, dia mementor orang muda, begitu orang muda jadi direktur, orang muda berhutang budi, maka direktur lama itu tidak lagi dipekerjakan di tengah-tengah, tapi mungkin di dinas pensiunan, mungkin menangani berbagai relasi keluar,
dan tetap dibayar baik, tapi tidak di arena lagi, di arena utama. Oke, saya stop dulu di sini. Bagaimana pendapat teman-teman melihat ini? Nah, ini hasil penelitian di dunia memang begitu ya, menemukan bahwa gereja yang berkembang, yang terus bertumbuh, adalah gereja yang pemimpinnya dari waktu-waktu bersedia berubah. Cara memimpin dan pola pikir. Bagaimana pendapat Anda? Setuju nggak? Kok pada diem sih ya? Ya. Udah pada makan atau belum makan? Atau sudah terlalu malam di Makassar? Kok semua pada diem? Setuju, Pak. Ya, silakan. Silakan, Pak Anggung. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Robi. Jadi kalau saya perhatikan memang yang terjadi memang di GKKI ini proses kepemimpinan seperti begitu memang, Pak ya. Yang Bapak gambarkan begini. Ada solo player, heroic leaders. Yang saya juga setuju, Pak. Jadi kalau gereja ingin terus bertumbuh, memang harus ada regenerasi kepemimpinan. Tidak bisa terus dipegang orang yang mungkin sudah secara bukan secara ini, Pak ya, bukan secara intelektualnya, tapi mungkin secara gayanya sudah berbeda dengan generasi-generasi yang baru. Kalau saya lihat seperti di GKKI ini, Pak, ya dihitung-hitungan kasar begitu, sekarang sudah bisa boleh dikatakan yang usia 50 tahun ke atas itu sekarang sudah kalah ya jumlahnya dengan yang usia 50 tahun ke bawah begitu. Sudah kalah jumlahnya secara jumlah. Jadi memang harus regenerasi kepemimpinan itu harus terjadi dan harus berani memang, Pak, memberikan kepada yang lebih muda untuk meneruskan begitu. Nah, tapi karena memang ada kadang-kadang sistem ini yang perlu dipikirkan untuk bagaimana caranya mau regenerasi ini begitu. Nah, kadang-kadang seperti gereja kita ini, gereja Tionghoa ini tidak semudah yang kita pikirkan untuk langsung regenerasi gitu, Pak ya. Jadi kadang-kadang mesti ada bawaan-bawaan, banyak hal yang dilihat, banyak hal yang dipertimbangkan begitu. Ini memang harus ada sistem itu yang memang, misalnya seperti kalau seperti di negara gitulah, Pak, di negara begitu, yang top leadernya itu dikasih jatah 2 periode, 2 kali 4 tahun atau 2 kali 5 tahun. Sinode juga begitu sekarang kan, Pak ya. Kalau di sinode GKK juga begitu 2 kali 4 tahun gitu loh. Tapi heran juga kalau di gerejanya enggak berani kasih begitu, Pak. Itu yang persoalannya. Jadi sebenarnya bukan soal dia bisa atau tidak bisa ya, Pak ya. Kalau bagi saya ya harus ada memang penjenjangan begitu, karena bagi saya sendiri kalau misalnya yang sudah 3 kali 5 tahun lah begitu misalnya, terus kemudian yang muda tidak dikasih kesempatan, bukan berarti yang muda tidak bisa, hanya tidak diberikan kesempatan aja. Gitu. Seandainya dikasih kesempatan, mungkin lompatannya jauh lebih baik daripada yang sudah pegang 3 kali 5 tahun. Begitu. Itu pemikiran saya, Pak. Jadi saya setuju, Pak. Kalau misalnya gereja mau terus bertumbuh, harus ada regenerasi, Pak. Ya, Oke, terima kasih ya. Ya. Salah satu problemnya, hambatannya tadi seperti katakan mungkin budaya ya. Ada yang satu hukum Taurat nomor 11, Puhau Ise. Kalau orang itu, kalau ya, Lingshu bikin salah, udah pokoknya Puhau Ise. Kita nggak mau ngomong terbuka dan sungkan, menegur atau apa. Dan ini jadi masalah. Ya, jadi misalnya ya masa jabatan seorang di pelayanan, kalau di sinode tidak boleh lebih dari misalnya 4 tahun sekali, lalu setahun lagi, kalau masih dianggap perlu masih boleh sekali lagi, harus selesai. Kalau di jemaat kenapa nggak dibikin begitu 5 tahun? Ya 5 tahun, lalu off dulu setahun, belajar lagi atau apa. Dan mulai dengan jemaat kecil dulu, begitu lu seminari, masuk jemaat kecil dulu. Udah berhasil 5 tahun,
coba masuk ke jemaat besar. Terus jadi dibuat sistem perpindahan sehingga kita betul-betul seperti romo-romo Katolik itu istilahnya. Dengan kaki satu terangkat ke depan, siap disuruh Tuhan berangkat kemana aja. Kalau kita kan nggak, sudah enak di sini, udah kenal semua orang, kotanya sudah kenal, makanannya enak semua. Aduh, kalau pergi mulai dari nol lagi. Padahal itu, dan ketika kami di GKI bikin tahun berapa itu ya? Itu bayangkan loh, aturan tuh dibuat pas saya baru masuk Bina Warga dan baru selesai tahun ke-8. Itu langsung pindah itu ya. Bayangkan tempat itu training center mulai dari satu mesin ketik dengan 2 meja dengan gaji yang tak jelas, akhirnya menjadi training center terbesar seluruh Asia dengan 2 gedung plus tanah di sana itu wah megah. Lalu kita harus tinggalkan masuk orang baru dan orang baru. Nah waktu itu kan masih belajar, tidak tahu urusannya. Kok Robi bodoh? Kenapa dulu nggak bikin gini? Kok nggak bikin begini? Kenapa begini segala macam? Nah dia kan lain. Dia boleh kata kita memulai warung dengan sepeda. Dia datang sudah punya mobil. Kenapa Pak Robi bawa makanan dengan sepeda? Bodoh amat, kenapa tidak mobil? Zaman kita tidak punya mobil. Nah, itu kira-kira begitu ya. Perlu kesiapan mental, Pak, kalau kita pakai sistem begitu. Sebab belum tentu kita rintis dengan baik-baik, kita kasih orang berikutnya, orang menghargai. Malah cerca kita itu perlu tangan iman siap dicerca itu ya. Siap dicerca itu perlu sekali. Pak Robi freeze ya. Bukannya lalu lebih repot lagi. Ganti pemimpin baru nggak mau. Saya nggak ada masalah. Putus-putus makanya Pak Robi. Halo. Halo, putus-putus Pak. Oh, di sini saya nggak malah suara Yuin putus-putus tadi. Halo. Suara Pak Oktav yang putus-putus sama saya. Oke. Coba. Internet kurang stabil. Sekarang bisa dengar? Sudah bisa, Pak. Sekarang bisa dengar? Oke. Ya. Ya, internet kurang stabil atas nama IndiHome, minta maaf. Jadi problem terbesar adalah memang orang yang sudah terbiasa dalam inner circle, outer circle, si pemimpin, begitu takut kehilangan inner circle yang sudah cocok sama dia toh. Yang inner circle juga nggak mau ganti orang baru. Mesti belajar lagi dari awal. Putus lagi. Suara hilang. Iya. Suaranya Pak Robi hilang lagi. Panggung. Bertumbuh tangannya terangkat terus panggung, tangannya naik terus. Kenapa? Boleh tangannya naik terus. Oke, saya kasih turun. Capek, Pak. Ya, mari bisa dengar. Musuh terbesar kita adalah orang tidak mau mengalami ketidaknyamanan. Baik si pendeta yang harus pindah-pindah nggak nyaman. Ya bayangkan kalau Salvation Army, bala keselamatan ya, setiap tahun bisa dipindah loh. Ya teman saya di Palu itu sudah di sana orang penting dipindah langsung ke Nias. Dari Melbourne pindah ke Nias, terus pindah ke Palu, terus pindah ke Manado. Bayangkan mereka ya, siap tempur terus. Kalau kita 10 tahun di satu tempat suruh pindah itu bisa gempa bumi kalau nggak ada aib nggak akan dipindah. Biasanya gitu kan. Di kita kalau nggak ada aib nggak dipindah. Itu problemnya. Nah ini cara berpikir ini yang mesti dirubah ini berarti. Dan itu tidak alkitabiah kan. Paulus kan harus berangkat kemana saja. Paulus berjalan sampai di Troas pun disuruh pergi ke Eropa pun mau gitu dia bersama teman-temannya. Kita nggak mau. Nah ini problemnya nih satu. Jadi pemimpin tuh mau tidak mau mengalami terus-menerus mengikuti siklusnya. Nah ini satu. Bagaimana meregenerasi pada waktu siklus itu? Tapi sekali lagi regenerasi tidak akan jalan kalau tidak ada pemahaman perlunya kita belajar ini. Nah sekarang mari kita lihat rintangannya apa. Apa rintangan untuk itu ya?
Bagaimana ya? Jadi apa yang cara melakukan regenerasinya? Nah, saya akan pakai teori daripada Hersey dan Blanchard. Dia mengatakan begini, seorang pemimpin untuk menyiapkan pemimpin baru harus punya 3 skill yang harus dikuasai, 3 kemampuan. Yang pertama bisa mendiagnosis kompetensi dan komitmen anak buah atau orang sekitar dia. Kedua, harus bisa berelasi, mampu menggunakan berbagai cara dan gaya berelasi sampai orang nyaman sama dia. Lalu bermitra bersama orang itu dan membimbing untuk mencapai kinerja dan pertumbuhan yang tinggi. Nah, jadi sekali lagi dia bisa membaca orang. Pertama, dia bisa membaca kompetensi. Orang itu ada di level mana? D1, D2, D3, D4. Ya. D Hilang lagi suaranya Pak Robi. Syokri, kamu ngidupin komputer juga dia? Ini wifi kok mati-mati aja dengan Makassar. Jangan dong, bandwidthnya gede sayang. Halo? Ya. Ya. Di sini soalnya ada 5 wifi jalan, 2 wifi tapi 4 orang yang jalan ini, 5 mungkin. Ya. Di atas juga ada. Ya oke. Jadi pertama-tama pemimpin terus melihat orang muda misalnya baru masuk gereja, dia mampu khotbah nggak? Mampu mengajar nggak? Mampu melawat nggak? Mampu mengkonseling orang nggak? Kita lihat kompetensi. Kalau orang baru biasanya lemah. Kompetensinya di bawah standar. Tapi dia punya komitmen nggak? Punya kemauan nggak? Senang nggak dengan lakukan itu? Kita baca. D1 itu belum mampu, belum mau. Belum kompeten dan belum komit. Nah, tugas kita melatih, menginstruksikan dia apa yang boleh lakukan, apa yang tidak. Kalau kita lakukan itu dan hubungan kita sama dia harus sangat dekat. Ya. Enggak, hubungan biasa cukupnya saja. Nggak usah terlalu kental. Tapi mengarahkan dia pada tugas yang sangat kental. Itu namanya metode menginstruksikan pada dia. Bagaimana cara itu bertumbuh. Kalau dia sudah bisa, maka nanti berapa lama kemudian dia mulai bagus khotbahnya. Makin bagus cara pimpin pemahaman Alkitab, pelawat. Dia pikir dia sudah jago. Padahal belum. Dia sudah mau. Komitmennya tinggi. Kompetensinya sudah di sini ya. Kompetensinya sudah naik dari sini ke sini. Komitmennya sudah naik. Tetapi dia masih belum bisa sebenarnya yang bagus. Sekedar melaksanakan tugas belum excellent. Di situ kita melakukan metode menolong dia melalui coaching. Dia mesti tahu standar kinerja yang baik. Kalau kamu khotbah, mata lihat orang ya, jangan tidak dilihat. Kamu harus lihat juga kalau khotbah itu, kalau misalnya khotbah online, yang kamu lihat adalah layar, bukan layarnya, tapi kamu lihat adalah kamera kamu. Nah, itu kita ajar begitu. Nanti kalau dia bisa, lama-lama dia makin pintar, maka komitmennya tinggi dan kompetensinya tinggi. Mestinya begitu. Tetapi seringkali pada waktu D3, dia sudah mampu seperti kita, cuma komitmennya turun naik. Kok orang lain naik pangkat, saya tidak. Aduh, ini unstable lagi. Kok orang lain lebih cepat naik pangkat dari saya? Orang lain kok dapat kesempatan ini, saya tidak. Dia banyak bicara dan kata-kata yang pahit terus yang ini. Di sini kita perlu mementor dia. Kita berbagi perjalanan hidup kita sama dia. Supaya dia jangan melihat segala sesuatu dari negatifnya. Ya. Di sini menarik. Kompetensinya sudah terus naik. Tapi komitmennya pada waktu dia turun. Di D3 itu komitmennya rendah, kompetensinya meningkat. Di situ perlu dimentor. Dan itu hubungan dengan dia, kita kental sekali hubungan pada 2 tahap ini, coaching dan mentor, kita kental sekali relasi sama dia. Pengarahan ke tugas nggak usah, dia sudah tahu caranya kok. Makin berkurang. Tapi nanti ketika dia sudah kompeten dan komit, di D4, pendekatan kita adalah menjalani relasi secukupnya, tinggal mendelegasi. Itu loh, impian kita ke sana, sasaran, caranya terserah kamu. Dengan kata lain, untuk menghasilkan orang yang kita regenerasi, 4 cara. Pertama, instruksional. Kita mengembangkan skill dia. Strategi dan caranya dari saya. Anda taati saja. Nah, itu cara ngadepin orang pertama. Nah, pada orang kedua, strategi dari saya, caranya dari Anda.
Saya akan jelaskan alasannya. Itu namanya selling dan coaching. Nanti pelan-pelan dia sudah mulai kesel karena banyak udah lama kok nggak naik pangkat atau merasa tidak adil. Pendekatannya adalah mentoring. Di sini strategi kita susun bersama, cara juga disusun bersama. Saya berbagi pengalaman dan hikmat yang saya dapatkan dari hidup. Dan kalau delegasi adalah tinggal visi dari saya, strategi cara dari Anda. Jadi cara memimpin orang harus berbeda-beda selain dari sudut sistem ya. Dari sudut sistem memang harus dibikin kayak tadi. Setiap berapa tahun orang harus pindah. Setiap berapa lama pindah ya. Jadi kalau di kami ada ber-8 pendeta. Tahun ini Ayutia yang menjadi koordinator kami. 2 tahun lalu Yesi. Tahun depan Adi Natanya pergi, Lina belum balik, kemungkinan kena Yesi lagi. Tahun berikutnya ada orang lain. Jadi memimpin itu bergantian. Dan semua jadi pemimpin dan semua pernah rasa dipimpin. Jadi memimpin nggak bangga dan tidak merasa kalau pemimpin harus top down, harus ngambil keputusan sendiri, kasih solusi sendiri, memimpin selalu bersama. Ini bedanya. Karena gereja kami sudah di tahap yang di puncak gitu ya. Kalau nggak begitu nanti turun. Bahkan, kalau pemimpinnya hebat, ketika gerejanya sudah mulai stabil, dia acak-acak kestabilannya. Memulai hal baru. Total baru. Ya, nah itu yang sedang kami lakukan. Kami mencoba memperbuat apa yang namanya cell group yang terdiri orang dalam dan orang luar. Ini kedua yang disebut digital ministry. Lalu kebaktian hybrid, kebaktian online, kebaktian onsite. Tiga-tiganya jalan. Lalu keempat kita mulai mengadakan satu apa namanya yang disebut gereja ramah anak dan sebagainya. Wah ini rombak total, sistem dirombak, lebih banyak bukan komisi lagi tapi kelompok kerja. Task force itu pegang peranan. Jadi komisi-komisi udah komisi A, kalau komisinya dibeklai, komisi anak, komisi remaja, komisi pra remaja masuk kemana? Komisi pra anak masuk kemana? Kan jadi ribut. Sekarang Pokja, dan Pokja. Ini rombak total. Nanti semua belajar, dengan kata lain sistemnya gini. Pemimpin maupun gereja jangan dibiarkan nyaman melakukan hal yang sama begitu-begitu aja. Setiap 5 tahun adakan perombakan total yang besar. Sehingga kita terus belajar. Kuncinya itu kalau bisa dikatakan. Apalagi mau regenerasi. Tapi sekali lagi, ini harus komitmen dari pimpinan-pimpinan puncak. Kalau pimpinannya puncak, aduh kalau berubah nanti gimana ya? Kalau berubah nanti saya masih ada tempat nggak ya? Nah, ketakutan dari banyak orang terjadinya perubahan disebabkan karena apa? Sebab kalau perubahan itu bisa terjadi, dia yang sekarang tadinya di pusat tidak lagi ini, ya. Pusat ini, ya. Jadi pendekatannya nggak bisa top down ya untuk meningkatkan regenerasi. Jadi tanya pengalamannya paling berkesan pada Tuhan, pendekatannya sebagai sahabat. Misalnya, kamu selama pelayanan di sini berapa tahun ini rasanya apa? Apa yang kamu pelajari yang berkesan dari Tuhan? Makna hidup panggilanmu apa? Apa problemmu untuk bisa mencapai lebih besar? Kau mau mencapai apa? Ya, apa keandalbahan dirimu? Apa yang dapat dilakukan dalam waktu dekat? Dan kita tolong dia untuk menemukan sasaran kerja dan diawasi. Beri kesempatan dia memimpin tim kemudian untuk mencapai sasaran. Akhirnya memimpin sepenuhnya. Dan ini memang butuh kesediaan dari kita. Kita berani, jangan takut kalau kita tidak lagi dikenal. Kalau kita tidak lagi di ini. Ini kuncinya pemimpin bisa membentuk situasi itu kalau dia sendiri intim dengan Tuhan. Dia sendiri mau berubah. Dan dia memang ingin menghasilkan dampak inspirasional. Bukan sekedar ada. Oke, saya stop dulu di sini. Ya, jadi memang kita temukan kalau gereja-gereja mainstream, gereja Toraja, GPIB dan terlalu sibuk membuat struktur, begitu rapinya struktur, sehingga struktur itu bisa menghalangi inovasi dan kreativitas. Apalagi zaman digital ya, kreasi, ekspresi, eksplorasi itu tertutup oleh struktur yang begitu ketat. Sehingga generasi mudanya pergi ke gereja karismatik. Lebih mencari happiness di sana. Sambil nyanyi yang Tuhan Yesus tidak berubah. Dan terus-terusan begitu ya. Pakai jilbab kayak apa, gue nggak tahu deh. Pokoknya dia suka gitu. Nah, ini saya pernah di gereja saya sendiri mencoba menyanyikan satu lagu di tengah kebaktian ya. Di tengah kebaktian saya bilang kekasih Tuhan begitu besar. Saudara, apakah Anda percaya? Jemaat diam. Kenapa Anda nggak mau jawab amin? Kalau di GBI dijawab amin saya bilang. Jemaat diam kan? Boleh nggak saya menyanyikan di sini ya? Saya bilang, lebih tinggi dari cakrawala
Ada yang mau nyambut, saudara? Lalu seorang wanita saya suruh maju depan, dia menyanyikan lagu itu dari semula dan band jalan. Wah, itu besokannya di apa namanya di chat room dan lain-lain. Pak, lebih sering dong yang kayak begini katanya. Saya tanya teman-teman, sorry nih, aku bikin bikin kreativitas ini jadi masalah nggak? Nggak apa-apa Pak, itu malah senang pendeta emeritus begitu. Kami jadi punya ruangan untuk mencoba hal itu. Aduh, puji Tuhan. Tapi ada orang bilang, tunggu dulu, nanti orang-orang tua marah. Ya, kami pikir begitu, tanya orang-orang tua, Opung bagaimana? Opung nggak ada masalah kalau lagunya bagus begitu katanya. Jadi ini menarik nih. Padahal GKI kan dulu paling anti lagu-lagu yang disebut lagu persekutuan. Sekarang kok enggak gitu ya. Nah ini ya tapi kalau nyanyi sujud di altarmu itu rasanya belum lah di kita. Belum sampai situ ya. Masih bersujudnya pada Pak Pendeta barangkali. Kita nggak tahu kenapa. Tapi ini menarik. Berarti kalau kita mau terus berkembang, kemarin kan Bang, gereja yang berkembang tuh 3 hal. Orang makin intim dengan Tuhan, kita jadi inspirasi, orang bertumbuh. Mau tidak mulai dari pemimpin. Bersediakah kita mengalami tidak nyaman? Pertumbuhan hanya terjadi tanpa kenyamanan. Seorang wanita tidak akan bisa melahirkan anak kalau perutnya tidak mau makin besar. Mana mungkin? Mau tidak mau, kalau mau melahirkan anak, perut harus makin besar dulu kan? Lingkar pinggang harus lebih besar daripada lingkar gereja. Nah ini harus dipertimbangkan begitu kan? Siap nggak untuk itu? Sama dengan demikian. Nah ini yang kadang-kadang orang tidak mau. Ya, nah, seperti ada orang bilang, saya mau cari pacar, Pak Pendeta carikan. Pacar macam apa? Yang nurut sama saya, anak orang kaya, baik, sabar, dan suka nyepirin saya selama kemarin. Ya isumu cuma satu, nggak ada yang mau sama kau kalau orangnya kayak begitu yang kau cari gitu ya. Kalaupun ada nggak mau sama kau. Kamu cari pacar berarti kamu juga harus mengalami perubahan. Perubahan apa yang kau siap lakukan bersama pacarmu itu. Nah ini sama, gereja mau berkembang, Tuhan mau menjadikan banyak berkat dari tiap tahap ke tahap lain. Seringkali kita yang menghalangi karena kita tidak mau tidak nyaman. Ikut Tuhan berarti meninggalkan di belakang, maju ke depan, dan tidak selalu nyaman. Bisa naik gunung yang tinggi, bisa ke lembah yang gelap, bisa ke air yang segar dan air. Nah ini barangkali. Nah menurut Anda, setelah mendengar ini, ya apa hal yang baik dalam kepemimpinan yang sudah terjadi di gereja Anda? Menurut Anda, apa kekhasan yang baik di gereja Anda? Ya, kepemimpinan di gereja Anda. Ini tolong, saya lihat satu gereja di GKI Samanhudi. Pemimpinnya praktis muda semua ya, below 45 gitu ya. Tapi yang paling menarik adalah para pemimpin itu kompak. Padahal mereka sangat berbeda ya. Dalam teologi nggak persis sama. Dalam selera musik yang satu sangat klasik dan sangat menekankan sejarah masa lalu. Yang satu terbuka untuk lagu-lagu modern dan gaya khotbahnya dan pendekatannya. Saya rasa kalau GBI mau ambil dia pasti survive di sana lah ya. Orangnya Pendeta Peter tuh baik sekali deh gitu ya. Lalu yang satu seorang wanita yang sabar mendengar orang. Ya, tiap-tiap orang ada kekhasannya gitu. Tapi kok dia bisa jadi satu? Nah itu saya katakan Samanhudi punya sejarah yang hebat. Gereja itu adalah tiap orang mementor orang lain. Itu yang nggak ada di tempat lain. Di tempat lain ada, tapi ini yang paling kuat. Itu sudah berjalan dari tahun 60. Ketika saya berkhotbah sana, orang datang, saya ingat saya nggak Pak Mentor. Kamu di sini gitu ya. Dan ini suasana orang mementor orang itu, dan saya juga punya mentor di sana. Satu hari dia datang dari Belanda, saya datang, saya kenalkan istri saya, mereka ternyata mereka kenal baik gitu ya. Nah ini kelebihannya gereja itu di situ kepemimpinan membuat sistem mentoring. Tiap warga jemaat punya mentor. Nah, tolong Anda sekarang diskusikan apa kelebihan kepemimpinan di tempat Anda. Kalau kekurangan saya yakin banyak. Tapi mulai dengan apa kelebihan di tempat Anda. Ya, saya akan sebut ini dibuka aja ya, di sini aja. Kita mulai dulu dengan apa? Sebutkan tiap orang satu hal, pikirkan dan sebutkan. Kalau boleh pakai chat room, dituliskan di chat room. Apa menurut Anda kelebihan gereja Anda dalam kepemimpinannya? Apa yang para pemimpin sudah lakukan dengan baik. Jangan bilang pakai tapi, nggak pakai tapi ya. Dia baik ini tapi nggak dipakai di sini. Tapi tidak laku. Ya, tapi tidak pakai. Ya. Silakan tulis di chat room apa kelebihan kepemimpinan tempat Anda. Mau ngomong juga boleh. Ya, silakan Pak. Pak Robi, saya boleh tanya dulu Pak Robi? Ya, silakan Pak. Ya, Pak Robi tadi menyebutkan tentang pemimpin-pemimpin harus disetujui oleh pemimpin-pemimpin seniornya begitu loh Pak.
ya kalau ada perubahan-perubahan itu. Nah, yang saya mau tahu itu pemimpin-pemimpin senior itu siapa-siapa itu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya mau tanya tadi Pak mengatakan bahwa ada pemimpin-pemimpin itu ditukar gitu loh Pak. Maksudnya dipindah-pindah itu dalam lingkup di lokal begitu Pak, atau lintas lokal gitu, maksudnya dari kota A pindah ke kota B gitu. Ya. Gitu. Ya itu. Kalau dalam, iya Pak. Ya itu Pak, maksudnya perpindahan itu loh Pak, pemimpinnya itu Pak. Oke. Ya kan? Ya. Kalau seorang tuh 2 kali 4 tahun di satu tempat, di 2 tahun pertama dia pegang komisi anak gitu ya, sama remaja. 2 tahun berikutnya bisa dipindah ke khusus menangani komisi. Kalau kami pegang komisi 1, kami pegang 1 komisi dan pegang wilayah. Ada 8 wilayah kan. Ya, ada juga pegang pokja. Itu jadi pendeta tuh selain mengembalakan, ada tugas ngurusin 1 komisi dan 1 pokja atau 1 wilayah. Nah, kalau tahun ini pegang wilayah kebaikan misalnya. Kami 8 kebaikan dari kebaikan, pengampunan, doa dan lain. Nah, kami pegang kebaikan dan pegang komisi wanita serta pegang pokja anu. Setelah 2 tahun itu bisa ditukar. Wilayahnya pindah, pokjanya pindah supaya kita tidak terlalu mengakar. Itu berdasarkan kesepakatan bersama. Ya. Kita setuju begini. Oke, itu nggak ada masalah. Nah, itu demikian ya. Nah, itu kalau demikian. Jadi perpindahan di dalam satu gereja, perpindahan sesuai kesepakatan para pendeta. Juga di dalam majelis pindah posisi. 4 tahun pertama saya menangani kebaktian, persekutuan dan kematian. Tahun berikutnya saya ingin untuk oikumene ke masyarakat dan kesaksian dan penginjilan. Boleh. Itu bisa diatur begitu, Pak. Nah, itu di internal ya. Tapi keluar kalau sudah masa jabatan saya 4 tahun sini, saya bisa minta izin, bolehkah saya pindah ke tempat lain? Ya. Boleh. Majelis atau mengatakan Bapak ini perlu penyegaran. Nah, itu bisa di luar kota, bisa di kota yang sama, tergantung. Biasanya salah satu pertimbangan kalau orang masih muda, baru menikah, belum punya anak yang besar, itu pindah-pindah itu sampai ke berbagai kota, oke. Jemaat ukuran menengah. Jadi kami bagi jemaat kecil, itu jemaat kecil tuh 200-an ya. Lalu jemaat menengah 200 sampai 700, jadi jemaat besar 700 lebih ya. Nah, kalau orang mestinya orang baru keluar itu masuknya ke jemaat kecil. Nah, lalu kemudian dia menikah. 4-5 tahun kemudian dia boleh berpindah ke jemaat kecil di kota lain juga boleh. Kalau sudah 2 kali di jemaat kecil, maka dia ada 2 pilihan. Pindah ke jemaat menengah atau sekolah dulu. Ambil master. Itu dibiayai. Ya. Udah kelar ambil master, kembali ke jemaat menengah. Main di jemaat menengah, berapa lama. Nanti kalau mau ambil doktor, boleh kalau dia bagus, bisa ambil doktor. Atau pindah ke jemaat menengah lain, atau pindah ke jemaat besar. Jadi memang ada, kalau sinodalnya enak, udah sistem itu bisa jalan, Pak. Tapi sekali lagi semua bisa dinegosiasikan, bukan keharusan. Bisa dinegosiasikan. Ya, itu artinya dibuka sistem itu, mau dipakai boleh, nggak dipakai boleh kalau kami gitu, Pak. Mau dipakai boleh, mau nggak dipakai boleh. Dan biasanya ada juga orang kita bilang, sinode bilang, orang ini jago bergaul sama teman Islam. Itu di Cilegon sangat besar umat Islam dan sangat butuh dia. Juga Jombang. Kita tawarkan, maukah Anda pindah? Dari Gunung Sari pindah ke sana. Nah, enaknya kami ada satu. Dimanapun Anda berada, biaya hidup yang ditanggung gereja sama. Bahkan kalau di daerah itu lebat perhatian-perhatian khusus gitu ya. Nah, sistemnya gitu. Kami ada berapa klasis, 9, kecuali klasis periangan agak beda barangkali ya. Bung Roni mungkin tahu lihatnya sistem klasis periangan punya sistem sendiri gitu. Kalau yang lain begitu. Jadi kami pindah kemana saja nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah. Cuman berarti kan mentalnya harus siap tidak hanya main di gereja sendiri. Selama misalnya waktu saya melayani di GKI dan Mogot, saya hanya boleh di gereja dan Mogot khotbah sebulan 1 kali. 3 itu untuk orang luar. Gereja orang GKI 2 dan 1 orang luar. Kenapa? Sehingga 1 bulan itu saya khotbah sekali di gereja saya, 2 kali di gereja lain, GKI dan 1, supaya saya dikenal di berbagai-bagai gereja. Begitu masa dinas saya selesai di GKI dan Mogot, yang lain sudah tahu, oh dia khotbahnya bagus. Ada 3 jemaat Pak pindah ke tempat kami. Juga pembinaan. Kami harus, jadi pelayanan kami adalah berpusat pada gereja kita, mengembalakan kematian, perkawinan, dan lain-lain, tetapi harus memberikan, saya nggak ingat berapa persen waktu, untuk pelayanan keluar. Dan di dalam 1 klasis, dan 1 sinodal. Itu cara kita mempromosikan diri, gitu ya.
Selain juga orang jadi kenal kalau mau nyari orang. Istilahnya, kamu bukan pendeta Dan Mogot, Ayu Putih, kamu pendeta GKI menyeluruh. Hanya untuk tahun ini ditempatkan di Dan Mogot. Mindsetnya begitu, Pak. Jadinya mindsetnya gitu ya. Jadi kayak saya dokter milik negara, ditaruh di rumah sakit mana, tahun ini adalah RSCM Jakarta, tahun depan mungkin RSPAD di mana. Nah, itu sistemnya itu. Jadi memang dimungkinkan kalau yang makin muda bisa pindah ke luar kota. Kalau udah gede, anaknya remaja 15 tahun, jemaatnya 4.000. Nah, ini kalau dipindah kecepatan, nyekolahin anaknya kan susah. Beruntung kami punya BPK penabur, bisa ditransfer dengan mudah tanpa bayar uang pangkal segala. Tetapi kalau begitu anaknya lebih besar lagi, yang paling repot kalau pendeta kami ditempatkan di luar negeri. Singapura misalnya gitu. Begitu pindah ke Jatinegara kan jadi susah anaknya gimana. Kalau masukkan ke sekolah internasional, berapa biaya uang kuliahnya, uang sekolahnya setengah mati. Biasanya pendeta kami kalau udah dikirim ke luar negeri, untuk pulang sulit gitu ya. Kita udah relain dah. Kalau udah sampai sana ya sudahlah. Nanti kremasinya di sana gitu ya. Kira-kira begitulah gambaran kita gitu. Jadi kami ada internal saling tukar, bisa per kota, bisa keluar. Bahkan dimungkinkan sistem double. Suami istri pegang 2 jemaat tapi tinggal bersama. Dan itu masih halal kok ya. Kalau istri orang lain bersama nggak boleh gitu ya. Ini suami istri 2 jemaat, karena nggak boleh satu suami istri satu jemaat, Pak. Nggak boleh. Di majelis saya kakak adik nggak boleh kok. Di majelis kagak boleh kakak adik, apalagi suami istri. Jadi suami istri kan ada, suaminya yang pegang literate, istrinya pegang fluid itu boleh, itu boleh begitu. Nah, yang belum kami punya adalah yang disebut interim pastor. Si pastor ada di sana untuk 1 tahun itu belum ada. Jawa Timur katanya sudah ada bikin begitu. Di Amerika saya sempat menjadi interim pastor sekali dan pastor magang sekali. Itu dimungkinkan gitu ya. Nah, di kita belum. Yang belum ada juga pastor part-time ya. Saya mau jadi pastor part-time, lebihnya kerja di Astra itu belum boleh. Itu belum boleh. Nggak tahu di masa depan mungkin boleh, kita nggak tahu. Ya. Nah, kira-kira begitu sistemnya. Tapi sekali lagi perpindahan itu bisa majelisnya minta tolong, Pak, dia ini terlalu pintar buat kami, bisakah dipindah ke tempat lain? Bisa begitu. Dia ini sayang, kalau cuma di sini ilmunya, kami punya nih seorang yang sangat bagus, masih muda, aduh kalau dia pergi sayang, tapi negara butuh dia. Dia dibutuhkan di lingkap nasional. Kita harus relakan dia pergi. Ya sudah. Kita sayang, kita sangat butuh, tapi ya sudah, demi pelayanan di tingkat nasional kita serahkan dia. Bisa begitu. Orangnya boleh menentukan, bisa juga orang berkata tidak mau. Tapi kalau orang 3 kali berturut-turut satu tempat dan sudah berkelahi, disuruh pergi nggak mau, nah itu nanti problemnya berat itu. Itu nanti problemnya berat itu. Bisa nanti jubahnya hilang itu. Jangan sampai ribut dulu gitu. Biasanya enggak lah. Ya, kalau sampai dan ada satu lagi, karena kami kan mengadakan perkunjungan sinode tiap tahun ke setiap jemaat, pemeriksaan kondisinya. Di situ ada masalah-masalah yang nggak bisa diomongin, puhau ise. Nah, disitulah komplainnya dengerin, diceritain. Lalu kita punya gambar, ini jemaat nggak sehat nih kalau pendeta ini kelamaan sana. Ini sehat nih. Walaupun 3 kali dia, kalau nggak ada dia repot nih, karena jemaat yang cocok cuma dia. Itu ada banyak pertimbangan kemanusiaan lah. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi nggak strict ya. Nggak strict, tapi ada sistem. Cuman boleh ditawar. Nah itu lah. Tionghoanya ada, sistem manajemen modernnya ada, gitu. Roh Kudusnya juga ada. Kalau ini nggak boleh, kamu mesti pindah. Saya nggak mau gini ini. Kita doakan itu. Biasanya jadi mikir juga ya. Oke, dari kami begitu Pak. Ancaman terbesar sekarang kita paling takut adalah jemaat-jemaat di luar negeri nih. Sering ngebajak pendeta-pendeta kita yang bagus. Ya, dan nggak balik tuh. Nggak balik biasanya. Udah tau lah. Ya, dari sana. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Nah, saya boleh dengar nggak di gereja Anda kekuatannya di mana, kelebihannya? Kelebihannya ya. Apa yang Anda terkesan pada sistem kepemimpinan yang ada di tempat Anda gitu ya? Kok semuanya kayak orang resah, goyang-goyang semua, badannya ada apa nih? Oke dah, atau gini ada pertanyaan. Kalau ada satu hal yang bisa diubah agar regenerasi jalan bagus, apa satu hal itu yang mesti Anda miliki dan Anda minta sama Tuhan dan Tuhan bilang, oke, tahun depan terjadi. Anda mau minta apa?
Menjaga perasaan satu sama lain itu yang bagusnya. Oke, Ibu Lydia, terima kasih. Saya berkesan karena para pemimpin hidup menjadi teladan. Terima kasih. Ya, masih banyak yang ya pemimpin-pemimpin kita terutama generasi lama ya tidak pakai hitung-hitungan, susah pun nggak ada masalah ya. Ya dan ya suami istri ya apa yang ada nggak nuntut macam-macam, jalan keras gitu ya dan lain-lain. Ada lagi? Nah, kalau begitu, mari kita lihat kembali dalam hal tadi menjadi teladan dan sebagainya. Oke. Tentunya gereja Anda sudah menjadi gereja yang di dalam siklus itu udah beda. Mungkin boleh dibagikan di WA group ya. Materinya boleh dibagikan. Nah, pertanyaan saya satu. Menurut Anda gereja Anda sudah ada di tahap yang mana? Yang tadi ya. Nah, Anda diskusikan kembali dengan teman-teman gereja Anda ada di tahap berapa dan apa yang mestinya dilakukan supaya di tahap itu saya katakan gini ya, kalau di sini yang penting baru dirintis, gereja yang paling penting sekedar ada. Acak-acakan nggak penting. Kalau gereja yang bertahan, yang paling penting tambah orang. Ketika mulai tumbuh, tambah aktivis. Kalau yang terus bertumbuh, membuat sistem. Begitu yang stabil, mencari kreativitas. Betul nggak? Ya, sekali lagi ya. Sekali lagi. Ini gereja, kalau gereja baru di dalam tahap, di dalam tahap yang dibutuhkan, apa sih yang dibutuhkan? Ini ya, ini tadi kita lihat, karakteristik solo playernya kayak apa, biasa sendiri. Tetapi yang menarik, apa yang dibutuhkan oleh satu gereja ya, dibutuhkan. Dibutuhkan seperti apa? Dibutuhkan apa ketika gereja itu baru di tiap tahap ya. Sehingga kita ngerti dan nanti kita lihat gereja Anda sedang dibutuhkan apa. Di gereja yang masih awal yang dibutuhkan adalah apa? Yang penting sekedar hadir. Hadir. Kualitas kita nggak bicara. Jumlah kita pokoknya ada dulu, jalan dulu, memulai dulu. Tetapi ketika sudah gereja di tahap kedua, yang paling baik tambah jumlah. Tambah jumlah warga. Tetapi ketika sudah mulai bertumbuh, yang paling penting bukan tambah jumlah banget, tambah aktivis. Kalau nggak ada aktivis, kita nggak bisa pegang semua sendiri. Macet itu nanti. Tetapi begitu sudah lebih besar, lebih hebat lagi, di sini yang dibutuhkan adalah, ini ya, di sini adalah program, ya, struktur organisasi, dan nah ini ya, dan dana barangkali. Di sini penting. Nah, ketika sudah sampai di tahap yang berikutnya, yang paling penting ini adalah apa? Ruang kreativitas. Kreasi baru. Nah, ketika sudah ke sini adalah keberanian merombak, keberanian merombak. Dan ini yang paling tidak mudah itu yang terakhir itu, keberanian merombak itu banyak yang tidak berani karena itu sudah nyaman ya. Nah, ini barangkali kita lihat. Nah, menurut Anda dalam kondisi yang ada sekarang begini, ini kebutuhan tiap-tiap ini. Anda gereja Anda berada di mana sekarang? Dan setujukah Anda kalau memang misalnya bilang gereja ini sudah bertumbuh, berarti Anda butuh ini. Ya. Kalau gereja ini butuhnya ini. Tolong Anda diskusikan ke dalam kelompok kembali, gereja Anda berada di mana dan butuh apa. Tuhan ingin memberikan Anda berkat besar kalau Anda bisa menjelaskan itu. Nah, silakan Otaf dikembalikan ke dalam kelompok, kita bicara, jangan lama-lama ya. 15-20 menit, sebentar 15 menit aja. Gereja Anda adanya di mana dan harusnya apa yang terjadi. Ya, supaya berkat Tuhan turun. Dan ini memang kalau kita bisa lakukan itu, apalagi nanti kita belajar lebih lanjut tentang ini, banyak hal yang bisa kita capai. Supaya orang berkembang dari sini ke sana. Jadi memang regenerasi ada dua level ya. Level pertama dalam seluruhan. Dan kedua di dalam soal cara kita meregenerasi orang melalui mentoring. Atau melalui pembimbingan. Seperti tadi, coaching, mentoring, dan instructing. Di sini dulu ya. Sekedar yang ini dulu. Silakan Anda diskusikan gereja Anda
berada di posisi mana dan butuhnya apa. Ini difoto aja dulu masing-masing ya. Ini difoto dulu masing-masing. Silakan masuk ke dalam ini grupnya. Silakan masuk ke dalam breakout room. Sudah ditunggu di tempat lain. Pak, tolong mini MBA diterangkan pada seluruh guru sekolah minggu dan kami akan mengadakan khusus mentoring. Dan itu belum mulai saja permintaan banyak dan saya bilang itu kan sudah ada tetap Pak Pendeta diminta ngomong sedikit. Oke deh, saya lagi ngomong dengan Makassar dulu. Sebentar lagi saya bilang ke sana. Nah, mendengar percakapan Anda tadi semua saya gembira ya. Jadi Anda menangkap isunya. Sebenarnya tiap gereja pasti punya masalah. Punya masalah kepemimpinan juga. Cuma itu tersembunyi. Nggak tajam. Kita kan nggak enak ngejelekin pendeta. Yang disalahin kalau pendeta, padahal yang salahnya umat juga gitu kan. Nah, itu kan nggak lucu gitu kan. Tetapi jeda selama masa COVID ini membuat kita sadar beberapa hal. Pertama, tadi saya katakan ada satu gereja ketangkep basah setelah ini bahwa persembahan turun 60%, tapi pengeluaran turun 70%. Kenapa? Karena yang 70% itu adalah biaya makan, konsumsi. Guru sekolah minggu habis ngajar makan, pendeta kumpul makan, majelis kumpul makan. Pokoknya ciak-ciak, encek fan di mana-mana gitu ya. Itu gereja cek fan rohani namanya barangkali ya. Itu luar biasa. Sekarang ketangkep basah, itu ada masalah. Cuman orang nggak lihat, udah biasa puluhan tahun begitu kok. Dianggap gede. Padahal lebih baik duitnya untuk pekabaran Injil kan. Ini kita nggak persoalkan itu kan. Itu udah biasa. Sekarang jeda ini menyadarkan ada masalah di situ. Dan setelah ini dimulai kembali menyadari ini nggak bisa begitu. Bukan begini yang Tuhan rencanakan dengan duitnya. Itu satu. Kedua, dengan jeda ini orang terpaksa pakai online. Beronline-online ria, pilihan kan banyak. Nah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Loh, kalau istri saya seringkali juga dengerin khotbah dari gereja Samanhudi, gereja kami sendiri, bahkan juga pergi pada International English Service. Mungkin GSJA ya, Gereja Jemaat Allah. Jangan bilang jajan Pak Roni, salah, di bawah Roh Kudus, istilahnya gitu loh, pakai bahasa positif. Roh Kudus membuka pintu ke berbagai ruang. Jangan bilang jajan, kalau jajan kan ya jelek. Roh Kudus yang membuka kita jalan kemana-mana sekarang. Nah itu bahasa kita juga kita perbaiki gitu. Dulu kan dianggap kalau itu tabu ya. Lu orang KKA kok dengerin kalam kudus, nggak bisa dong gitu ya. Walaupun kalam kudus tidak jelek, tapi kita orang sini. Nah, jangan-jangan Tuhan membongkar kita tidak berpusat pada gereja, tapi berpusat pada kerajaan Allah. Itu perdebatan besar di antara kami. Jangan-jangan ini memang kehendak Tuhan supaya kita saling belajar, saling merangkul, tiap gereja pasti punya kekuatan. Dia kuat khotbah, kita kuat di dalam pembinaan, bisa kerjasama toh. Bisa kerjasama atau kenapa sendiri-sendiri. Nah, mental ini dulu nggak ada nih. Ini gerejaku, aku pendeta di sini, ini umat gembalaanku. Lupa itu umat gembalaan Kristus yang dipercayakan pada kita. Nah, ini jadi PR baru. Lalu gaya khotbah. Khotbah 40 menit, 30 menit, 70 menit, oke. Bentak-bentak dari mimbar. Sekarang 20 menit, ya. Orang bisa khotbah 20 menit dan orang sampai bisa nangis dan ingat seterusnya. Saya juga wow, tadi pagi saya memimpin di GBI, Persekutuan Doa Forerunners. Saya tanya berapa lama? 45 menit. Saya bilang usianya berapa sih ikut 70, 50 dan lain-lain. Tante-tante. Begitu lihat, tak, dia on time. Wow, ini sih 40-an, ini orang-orang yang sangat ngerti chat, ngerti IG, sangat ngerti IGTV, IG story. Ini sih tante-tante yang benar-benar high end begitu ya, generasi saya, tapi tante-tante saya duga nih, saya mulai pakai chatroom, saya pakai benar loh, khotbah saya nggak lebih dari 27 menit, tapi yang menjawab di chatroom, yang telepon pribadi, yang saya sampai wow, Tuhan, mereka begitu hausnya dan mereka sangat appreciate, memang mesti ketemu muka. Di mana kelebihan dia? Saya lihat satu, mereka terbiasa dengan khotbah yang singkat padat tapi harus menyentuh hati. Jadi khotbah itu Alkitab teksnya dibuka, narasinya dibuka, ditajamkan, kemudian dilihat ini ajaran Alkitab, lalu gimana kita makainya, lalu sentuh situasi dia langsung, lalu Anda bikin PR apa? Wah, mereka sampai ada yang nangis dan lain-lain, saya sampai wow. Dan saya lihat dari 4 orang di sana itu, dugaan saya orang 2 itu diantaranya level asisten menteri. Asisten menteri, 2 itu orang Tiongkok, rasanya di Istana Presiden ya, di tim One Team Press. Nah, ini apa kelebihan mereka? Di dalamnya ada 2 orang GKI lagi. Yang sudah dulunya di GKI ya. Lalu dia tuh, Om sorry loh, saya sekarang di sini. Gak apa-apa. Buat saya yang penting, bagaimana kehidupan spiritualmu? Saya tumbuh Om. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, saya nggak penting. Ya, saya lebih senang lihat kamu ada dan bertumbuh dalam Tuhan daripada kamu di GKI tidak tumbuh. Mungkin kamu butuh sesuatu. Dan kalau ada orang sana nggak tumbuh di GKI, kirim ke kita aja, nggak apa-apa, barter. Barter nggak ada apa-apa, kirim aja. Nanti saya bantu lah gitu. Jadi jangan lihat sebagai mental bersaing. Ini punya gerejaku, kalau dia diambil ke sana orang kaya, nanti persembahannya pintar ke sana. Nah itu namanya kan bukan Tuhan lagi diutamakan. Tugas kita berhasil kalau orang tumbuh dalam Tuhan. Bahwa nanti kita kurang, toh, jangan khawatir itu. Nah, mungkin mindset itu harus dirubah. Tapi yang pasti juga di luar, ya, orang main TikTok, Instagram, seorang pria dari Toraja Pedalaman main Instagram tentang firman Tuhan. Satu teks ayat Alkitab, satu lama dia punya 4 account, dia punya di dalam Facebook. Tiap hari dia meraih 70.000 orang. Tony Ringan. Saya sampai dari kampung kecil bisa gitu. Akhirnya masuk sekolah teologi, dapat dia punya sarjana. Saya sampai wow. Kemarin saya kenalkan dengan satu orang yang orang yang punya uang dan punya hati untuk meraih Indonesia melalui ini. Kita percakapan, mari kita bikin podcast tiap minggu 2. Yang satu adalah tidak memakai teks Alkitab, tapi yang kalau orang Kristen tahu ini untuk kalau bukan Kristen akan bisa terima. Ya, tadi ada Ustadz khotbah bahwa Tuhan tidak mencobai kita lebih dari kekuatan kita. Pernah dengar nggak di TikTok ada Ustadz khotbah tentang Tuhan tidak pernah mencobai kita lebih dari kekuatan kita. Khotbah Ustadz setengah jam. Kaget nggak? Dan lebih bagus dari khotbahnya pendeta. Dan dia nggak sebut teksnya dari mana, karena nggak ada di Quran, adanya di Alkitab. Berarti si Ustadz tidak sadar untuk ngambil teks Alkitab itu. Itu buat kami ketawa luar biasa dan sangat menyenangkan kembali. Jadi ini dunia Tuhan buka baru nih, saudara. Jadi perpikiran kita tidak hanya untuk menggembalakan dombaku yang 1.000 orang itu. Tapi pastikan Injil tersebar, menjangkau orang dimanapun juga. Itu PR kita. Itu PR kita. Kalau tiap kita bisa punya 5.000 follower. Bayangkan kalau Uskup Agung di Semarang, follower dia 90.000, men. Wow. Dan itu direspon dengan sangat, mau tidak mau. Saya nggak tahu berapa di antara Anda ikut TikTok kelas kemarin ya. Ada nggak? Saya kan menawarkan Anda ikut TikTok kelas. Ya, dan saya minta seorang gadis muslim, lulusan sekolah komunikasi yang mengajarkan. Ya, anak itu udah seperti anak asuh saya gitu ya. Dan dia berkali-kali menyebutkan, kalau Anda pelayanan, nggak bisa hanya pelayanan dengan cara yang lama dong. Kami generasi muda butuh yang baru juga. Tuhan sudah mengajak kita keluar daripada Turki, Derbe, Listra, tapi sampai ke Troas, lalu nyebrang ke Makedonia. Kalau kita hanya main di Troas, dan Derbe, dan Listra, dan Bitinia, dan Galatia, karena kita suka di situ, berarti kita menghalangi pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, memang Tuhan sedang mengajak kita berubah ini. Dan ini tidak nyaman. Ketahuan kita bodohnya. Kemarin ketika diajarin TikTok, saya diem aja udah kelar. Pak, kenapa Bapak diem aja? Kayak ngomong berdua. Jujur aja, Non. Dari fitur 18 itu, saya cuma tahu 3. Kamu sediain waktu khusus sama saya ajak makan kamu, ajarin saya 2 jam ya cara pakai TikTok. Dari install saya bisa, bikin cerita saya bisa, ngedit saya mesti diajarkan, nge-like saya udah bisa, ngomen saya bisa. Dan bagaimana menambah kita punya sampai di berjangkau ke tempat lain. Bapak Ibu, jemaat kita sekarang rupanya bukan hanya GKKA, tapi seluruh dunia. Ya, setahu saya CMFU dan lain kan sama dengan Ling Liang Tang mengajarkan beritakan Injil sampai seluruh dunia. Tuhan sudah buka pintunya. Kita mau ambil apa enggak nih? Ya, mau ambil enggak? Cukup tugas kita menjadi gembala. Kita tetap harus jadi penginjil. Kalau gembala tidak lagi menginjili, maka jemaat akan menjadi jemaat yang main di kampung sendiri dan tidak membawa Injil Tuhan keluar dari pintu kita. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Saya harap malam ini menjadi Anda berpikir ulang, melihat. Tolong beberapa Anda mulai lihat TikTok. Kalau yang belum punya TikTok, download. Ya, download TikTok atau Snapchat atau apa saja. Mulai mencari topik-topik religius di sana, inspirasional, banyak yang indah. Kalau Anda dapat, Anda bisa banyak ilustrasi untuk khotbah yang bagus-bagus luar biasa. Dan kami akan memulai kembali satu kursus TikTok kalau Anda mau ikut, dan saya undang semuanya. Bagaimana menggunakan TikTok, Instagram, dan motong video untuk pendeta, guru, serta hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau diminta cepat ya, karena dibuka satu hari langsung 70 orang, 80 orang mabok saya. Yang kemarin terakhir tuh 135, saya akan buka lagi kelas berikut ya, tergantung. Karena ini saya inisiatif pribadi ya, saya katakan istri saya dari perpuluhan saya kasih ke gereja dibuat makan sama orang-orang lagi. Saya bayar tenaga pembina yang mahal, tetapi hasilnya baik buat hamba-hamba Tuhan. Yang terakhir 137 loh.
Saya sangat bersyukur mereka telepon. Ini waktunya kita belajar. Berapa usia yang paling muda boleh ikut? 70 boleh ikut. Jangan khawatir, pasti bisa. Ya, kalau Anda mau. Kalau Anda mau. Ini Tuhan sedang buka pintu baru via API yang baru, tinggal kita mau atau tidak. Ya, jadi sekali lagi, Anda jemaat Anda ada 1000, berarti paling kurang di stabil. Yang berbahaya adalah kalau jemaat 1000, kalau saya bisa share pengalaman, jumlah kita nambah, jumlah orang yang kualitas imannya bukan komit. Kan ada yang sebutnya adalah orang yang cuman community, komit, atau bahkan cuma kumpul-kumpul. Jangan-jangan yang kumpul-kumpul lebih banyak nih, nanti makin lama. Mulanya ada satu gereja keluarga, di mana keluarga habis-habisan buat Tuhan. Gereja keluarga plus-plus, sekarang gereja keluarga plus-plus dengan orang-orang yang kumpul-kumpul. Jadi berarti PR besar Anda untuk discipleship luar biasa ke depan. Nanti dalam pertemuan berikutnya saya akan mengajak Anda bagaimana melakukan discipleship yang baru sebagai pemimpin, tidak dengan cara lama. Kalau cara lama nggak akan jalan semuanya, ketinggalan. Itu yang dapat cuma AI-nya, yang nanti segera dipanggil Tuhan. Yang kita perlu ini generasi yang baru. Ini PR besar kita, ya. Dan ini ada, saya kira kalau Anda tahu di saat itu ada satu lulusan yang jadi YouTuber terkenal itu ya, si Dani ya, dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Walaupun di kalangan Injil mungkin nggak nyaman dengan gayanya gitu ya, gayanya. Tapi toh dia sudah memulai satu yang baru. Kita bisa bikin juga. Saya kira ada PR besar karena jangan lupa Tuhan letakkan Anda di Makassar, dan Makassar itu gerbang Indonesia Timur dari dulu. Gerbang Indonesia Timur. Teman-teman kami di Jawa ini banyak bicara, ayo kita perkuat Papua. Saya bilang saya udah capek dengan Papua, kerja di sana berkali-kali. Saya udah coba ke Timur, ampun. Tiap 2 bulan sekarang berubahnya nggak banyak. Ke Saparua sama juga. Yang kita perkuat Makassar. Nanti teman-teman Makassar yang menjangkau ke sana. Barangkali ini PR Anda dan semoga ini diberkati. Ya, jadi sekali lagi, tolong pikirkan, diskusikan bersama di mana Anda berada, lalu apa yang Tuhan harus bicara pada Anda yang Anda perlu minta pertolongannya diubah. Ini kesempatan kita berkembang, alatnya ada, kemampuan Anda banyak, dan orang muda makin banyak di gereja Anda, dan pemikiran-pemikiran dan komitmen Anda luar biasa. Ya, Tuhan berkati, dari saya begitu dulu. Sampai kita ketemu berikutnya. Ya, jadi berikutnya PR yang saya lihat adalah discipleship. Kalau Anda berpendapat beda, nanti kita bicara. Tapi kalau Anda setuju, nanti kita akan topik berikut, bagaimana melakukan discipleship di gereja yang kayak begini. Ya, oke, terima kasih. Saya serahkan kembali pada pimpinan. Terima kasih Pak Robi. Teman-teman, kita belajar banyak ya. Nanti kalau YouTube-nya nanti akan di-upload lagi oleh Livana, dan kita bisa belajar ulang lagi. Karena ini bukan sesuatu yang bisa satu kali terima kan. Jadi kita akan tutup dalam doa ya. Minta tolong Toven bisa tutup dalam doa untuk kita semua. Oke. Kita dalam doa. Bapak, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami belajar sekali lagi tentang kepemimpinan. Kami belajar sekali tentang leadership Tuhan. Banyak hal yang kami pelajari, banyak hal yang kami serap Tuhan. Biarlah ini menjadi bekal bagi kami sebagai majelis, biarlah ini menjadi bekal bagi kami sebagai aktivis Tuhan. Sehingga apa yang telah Engkau tanamkan dalam hidup kami, apa yang telah Engkau berikan kepada hidup kami dapat pakai Tuhan untuk demi kemajuan bagi gereja kami Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami ingin kerjakan, ada begitu banyak hal yang menjadi PR kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang menambahkan hikmat dalam kami. Biarlah Tuhan terus menambahkan belas kasih-Mu dalam gereja kami Tuhan, sehingga gereja kami dapat menjangkau jiwa dan gereja kami dapat menjadi dampak, memberikan impact Tuhan bagi orang di sekitar kami, bagi jemaat kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan buat malam ini ke dalam tangan-Mu, pimpin istirahat kami Tuhan, dan kami serahkan juga buat pertemuan kami berikutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Robi. Selamat sore. Thank you Pak Makassar Robi. kan masih siang. Yo, Makasih, Pak Makassar Robi. masih sore toh. Oke, bye. Terima kasih Pak Robi.